Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 252. Agar seorang pria terlihat lebih tampan, ia harus mengenakan pakaian hitam, tetapi untuk seorang gadis, kulit putih. Su Fangfei adalah gadis yang tampan, lebih baik daripada Liu Yi. Dia mengenakan gaun berkabung dan pinggang rampingnya disorot oleh pita hitam. Wajah cantiknya sedingin es, yang memberinya perasaan tenang dan luar biasa. Lu Li sudah menduga bahwa keluarga Su tidak mau meninggalkan kota yang rusak, tetapi dia tidak berpikir bahwa itu adalah Su Fangfei yang memimpin. Su Fangfei meninggalkan kesan yang tidak menyenangkan pada Lu Li. Pada saat ini, dia mengagumi keberaniannya. Dia punya nyali untuk menonjol dengan keluarga Su dan siap untuk dimakamkan dengan Su Yaoyang dan Su Chen. Lebih dari puluhan ribu orang memandang Lu Li, seorang pemuda berusia 16 tahun yang akan menjadi penguasa Danau Pulau Seribu Barat Laut. Dia akan menjadi penguasa dari Pulau Dewa Daun, untuk memutuskan hidup dan mati semua orang di kota. Lu Li tidak mengatakan apa-apa. Tidak ada orang lain yang berani mengucapkan sepatah kata pun. Banyak yang bahkan takut bernafas. Setelah waktu untuk setengah dupa untuk membakar, Lu Li akhirnya membuka mulutnya. Su Fangfei, aku akan menjadi penguasa kota Dewa Daun, apakah Anda akan hidup atau tidak? Pemenang mengambil semuanya. Anda tidak perlu, aku harus ada di sini dan bertindak begitu tidak masuk akal. Jika kau ingin pergi dengan ayahmu, pergi saja dan benturkan kepalamu ke tembok dengan orang-orangmu. Aku tidak ingin membunuh lagi. Kamu boleh pergi sekarang. Apa? Orang-orang di alun-alun sedang berdiskusi dengan sepenuh hati. Lu Li tidak marah. Dia tidak mulai membunuh orang. Bagi banyak orang, dia adalah setan karena membunuh. Tidak lama setelah Lu Li tiba di Danau Pulau Seribu, dia membunuh semua keluarga Sue. Lalu berapa banyak yang dia bunuh ketika dia menghancurkan Dark Demon Army. Kelahiran dan pertumbuhan kelebihan baru disertai dengan hilangnya nyawa. Lu Li ingin menjadi penguasa dari Pulau Dewa Daun sehingga dia harus mulai membunuh untuk membangun otoritasnya. Sekarang Su Fangfei sengaja membuatnya marah, tetapi dia tidak membunuhnya. Su Fangfei juga terkejut. Lebih dari puluhan murid keluarga Su semua menatap Lu Li dengan kaget. Sebagian besar murid keluarga Su dipindahkan tadi malam. Orang-orang yang tinggal di belakang siap untuk hidup dan mati dengan kota yang rusak. Kenapa Lu Li tidak melakukan kekerasan sekarang? Pada saat ini, tidak ada yang meragukan kekuatan dan kemampuan Lu Li. Su Tianwen meninggal di depan banyak orang. Lu Li telah membunuh prajurit Sol Pon Rilem dari keluarga Su seolah-olah dia hanya menyembelih kambing dan sapi. Lu Li bukan orang yang berbelas kasihan. Mungkinkah dia punya perasaan untuk Su Fangfei? Su Fangfei terjebak dalam situasi yang mustahil. Dia punya nyali untuk menghadapi Lu Li, untuk berdiri di sini tetapi tidak untuk bunuh diri. Meninggalkan, untuk hidup hanya demi tetap hidup di wilayah keluarga Ding. Su Fang pernah menikmati status yang sama dengan keluarga Su dan sekarang dia harus melihat ke arah mana angin bertiup di sana. Mungkin beberapa tuan muda dari keluarga Ding akan menikahinya secara paksa untuk menjadikannya selir. Bagaimana bisa Su Fangfei, seorang gadis dengan harga diri, menerimanya? Tinggal, dan melakukan apa di sini? Lu Li membiarkannya hidup dan dia takut bunuh diri. Jadi dia harus menjadi pelayan bagi seorang pria yang membunuh ayahnya. Tidak. Petik 2. Su Fangfei mengambil keputusan. Dia tiba-tiba melompat maju dan belati muncul di tangannya. Dia menikamnya ke dahi Lu Li. Hah! Liu Yi dan Patriark 9 dan yang lainnya semua marah, siap melepaskan senjata mereka dan bergerak. Ming Yu, dengan wajahnya tertutupi oleh topeng hantu, tetap tenang dan tidak melakukan apa-apa. Lu Li melambaikan tangannya untuk memberi tanda pada Patriark 9 dan yang lainnya untuk tetap tenang. Lebih dari 10 bayangan ilusi dihasilkan yang mengejutkan Su Fangfei. Lu Li mendekati Su Fangfei dengan mudah, mengambil belati dan mengangkatnya dengan memegang lehernya. Su Fangfei menunduk untuk melihat Lu Li dan berkata dengan dingin, Lu Li, jika kau punya nyali, bunuh saja aku. Oke, sesuai keinginanmu. Lu Li tersenyum ringan dan berjalan ke keluarga Su dengan Su Fangfei di tangannya. Ming Yu, Patriark 9 menindaklanjuti. Nyonya Su, lebih dari puluhan prajurit yang berdiri di depan keluarga Su sangat marah. Lu Li berteriak kepada mereka dengan dingin, bergerak, atau mati. Niat membunuh secara bertahap menyebar dari Ming Yu, membuat prajurit keluarga Su berpikir mereka dihadapkan dengan dewa kematian.
Banyak orang bergerak ke samping secara tidak sadar. Ketika satu orang memimpin, yang lain mengikuti. Luli adalah usia muda pasti tetapi dia memiliki kekuatan yang mengesankan sehingga orang merasa seperti itu adalah Su Chen yang ada di depan mereka. Luli berjalan ke halaman keluarga Su, berbalik di gerbang dan berkata, katakan pada prajurit keluarga Su bahwa mereka bisa menyerah untuk keluar dari sini. Jika mereka tidak memilih, bunuh. Iya nih, Mingyu dan Patriark 9 mengangguk dan berteriak. Luli membawa Su Fangfei ke sebuah benteng. Banyak pejuang keluarga Su ditangkap dengan amarah dan kesedihan. Luli jelas akan melakukannya, pemerkosaan Su Fangfei. Kamu anjing, aku akan membunuhmu. Seorang patriark di puncak Sol Pon Rilem mengambil belati dari lengan bajunya dan berlari menuju Luli. Bersamaan dengannya, 7 atau 8 prajurit lainnya dari Sol Pon Rilem juga bergegas ke Luli. Suara mendesing. Mingyu mengambil tindakan. Dia tetap di tempatnya sekarang dan hanya menghunus pedang yang dibawanya di punggungnya dan melepaskan beberapa garis cahaya pedang di depannya. Bang, bang, bang. Satu kepala demi satu terbang keluar. Kedelapan pria itu masih dalam posisi berjalan. Setelah mereka dipenggal, tubuh mereka bahkan membuat beberapa langkah ke depan. Pada akhirnya, mereka semua jatuh ke tanah. Darah mereka menyembur lebih dari 3 kaki. Seseorang ingin bergerak tetapi tertegun pada saat ini. Banyak orang menatap Mingyi dengan topeng hantu di jalan memandang hantu nyata. Alam abadi. Beberapa prajurit keluarga lain menebak. Mingyu telah membunuh 8 prajurit dari Sol Pon Rilem dengan mudah. Seorang pejuang Rilem Fate Will tidak bisa melakukannya. Dia mungkin berada di alam abadi. Bisakah dia menjadi prajurit dari alam abadi dari keluarga Bai? Kenapa lagi dia memakai topeng? Beberapa orang menduga bahwa Mingyu dikirim ke Luli oleh keluarga Bai. Karena Nyonya Yan dan Luli telah membuat kesepakatan, dapat dimengerti bahwa ada seorang prajurit dari alam abadi untuk melindungi Luli. Secara harfiah tidak ada yang berani bergerak sekarang. Mingyu melirik dan berkata dengan suara serak, pergi, atau mati. Menggunakan suara palsu sama sekali mudah bagi seorang pejuang ketika dia mencapai rilem tertentu. Luli telah meminta Mingyu untuk menyembunyikan identitasnya sehingga dia harus memalsukannya. Pergi. Salah satu tetua keluarga Su berteriak dengan sedih. Di mana ada kehidupan di situ ada harapan. Untuk menonjol dan meminta kematian telah menghabiskan keberanian mereka. Mereka tidak berharap mati sekarang. Semua anggota keluarga dan murid keluarga Liu lainnya dipindahkan pada malam terakhir. Puluhan prajurit adalah satu-satunya yang tersisa. Di bawah ancaman kematian, mereka dengan cepat meninggalkan kota God Down dan bergegas meninggalkan pulau itu. Bang! Luli pergi ke benteng acak dan memasuki sebuah ruangan. Dia melempar Su Fangfei ke ranjang besar. Dia tersenyum dingin dan memandang Su Fangfei yang dipenuhi dengan ratapan dan benci. Kamu ingin mati. Bagaimana kalau aku kamu dulu dan kemudian aku akan membunuhmu? Kamu keparat. Su Fangfei memiliki perasaan campur aduk antara kesedihan dan kemarahan. Dia melompat dari tempat tidur dan menabrak kepala Luli dengan tangannya yang penuh energi Suan. Swiss. Dengan mengelak, Luli sekali lagi mengendalikan Su Fangfei. Dia meraih baju duka Su Fangfei dan mencabik-cabiknya. Punggungnya yang halus terekspos. Luli sekali lagi menggerakkan tangannya ke bawah. Semua area punggungnya ditampilkan. Luli, aku akan membunuhmu. Aku akan membunuhmu. Su Fangfei menggaruk dada Luli dengan gerakan mengancam. Noda darah muncul di dadanya yang membuatnya marah. Dia melemparkan Su Fangfei kembali ke tempat tidur. Dia melompat ke Su Fangfei, menjepit tangan dan kakinya dan kemudian merobek sisa-sisa gaun yang dia kenakan sepenuhnya terpisah. Tubuhnya yang indah tanpa pakaian sepenuhnya terbuka. Su Fangfei tidak bisa bergerak. Dia akhirnya merasa takut dengan tubuhnya yang terlihat. Dia meneteskan air mata hujan dan bergetar. Wanita muda dari keluarga besar paling takut kehilangan keperawanan. Ini bahkan lebih serius daripada kehidupan. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan diperlakukan dengan kejam oleh Luli dan kemudian dibunuh olehnya. Dia gemetar lebih keras dan matanya terpejam putus asa. Bab 253. Tiba-tiba, Luli menghentikan gerakannya. Setelah cepat melirik wajah cantik Su Fangfei, dia dengan cepat bangkit. Su Fangfei menunggu sebentar tetapi dilanggar yang dia harapkan. Pada saat dia membuka matanya, Luli sudah berdiri dan merapikan pakaiannya. Kamu benar-benar berpikir aku akan kamu.
Luli memandang Su Fangfei dengan cemoohan dan berkata, kamu tidak cukup baik untukku. Aku bukan pria terhormat tapi aku belum tenggelam ke tingkat ini. Keluarga Su Anda ingin membunuh saya jadi saya membunuh mereka. Itu adil. Jika saya tidak memiliki kekuatan atau keberuntungan saya akan dibunuh oleh keluarga Anda sekarang. Jadi jangan salahkan surga. Ketika Anda kuat cukup, saya menyambut Anda untuk menemukan saya dan membalas dendam. Petik 2. Aku pikir kamu tahu sekarang bahwa beberapa hal lebih menakutkan daripada kematian. Lebih baik kamu keluar dari kota dewa dan bersama keluargamu. Aku bukan penggemar membunuh wanita. Tapi jika kamu memusuhi aku akan menggantungkan telanjang Anda di gerbang kota sehingga semua orang di kota dapat menghargai tubuh indah Anda. Petik 2. Luli, kamu akan mati suri. Luli berjalan dengan langkah cepat setelah dia menyelesaikan kata-katanya. Su Fangfei bersumpah padanya, lalu memeluk dirinya sendiri di sudut tempat tidur, merasa takut dan marah. Mengingat apa yang dikatakan Luli barusan, perasaan campur aduk merasuki benaknya. Luli menemukan banyak orang di luar. Mingyu menunggunya dengan banyak patriark keluarga. Banyak dari mereka merasa terkejut melihat Luli keluar dari ruangan. Apakah Luli tidak melakukan hal-hal yang tak terkatakan pada Su Fangfei? Atau apakah dia laci cepat? Bagaimana bisa dia menyelesaikannya begitu cepat? Butuh beberapa saat untuk melepas pakaian sederhana dan mengenakannya kembali. Luli melihat ekspresi banyak orang sangat aneh. Dia memelototi mereka dan berkata, apa yang kamu lihat? Apakah kamu pikir aku akan melakukan sesuatu yang vulgar? Apa yang kamu pikirkan? Mereka langsung meminta maaf. Liu Yi dan Patriark 9 menganggapnya lucu. Luli berjalan menuju aula utama keluarga Su dengan yang lain mengikutinya. Duduk di posisi tengah, Luli memandang seorang lelaki tua berambut putih di Sol Pon Rilem di garis depan dan bertanya, siapa namamu? Apakah Anda memiliki informasi tentang keluarga di kota? Dan informasi tentang semua kekuatan yang berafiliasi ke Pulau God Dawn? Petik 2. Salam, pemilik pulau. Aku Pei En. Aku patriark keluarga dari keluarga Pei, keluarga tingkat 3. Lelaki tua itu membungkuk dan melanjutkan, saya telah tinggal di kota God Dawn selama lebih dari 100 tahun. Saya tahu segalanya tentang kota, pulau-pulau terdekat, dan semua pasukan terafiliasi. Jika Anda membutuhkannya, saya akan meminta seseorang untuk mengumpulkan semua bahan untuk Anda. Petik 2. Oke, tolong lakukan. Luli mengangguk. Pei En mengedip pada patriark yang pergi dengan cepat untuk menangani masalah ini. Luli melirik ke para prajurit di sana dan bertanya, apakah Anda benar-benar mau tunduk pada otoritas saya? Jika Anda tidak yakin dengan kemampuan saya, Anda bisa pergi. Saya tidak akan memaksa Anda untuk pergi. Para prajurit semua membungkuk dan berteriak, kami semua di sini untuk bersumpah setia kepada Anda. Kami akan mengikuti kepemimpinan Anda. Luli mengangguk, tidak terkejut sama sekali. Keluarga-keluarga ini telah tinggal di Pulau God Dawn selama ini. Mereka memiliki banyak aset di kota dan generasi demi generasi telah menyebut tempat ini rumah. Mereka tidak peduli siapa pemilik pulau mereka. Mereka hanya bekerja untuk orang yang berbeda. File demi file dibawa oleh patriark keluarga Pei. Luli melihat-lihat dokumen. Sebelum selesai membaca, seorang prajurit dari alam laut roh dari keluarga Liu berjalan masuk untuk melaporkan, pemilik pulau, semua pemilik pulau dari pulau peringkat kedua dan ketiga ada di sini, termasuk Black Fox Island, Devil Island, Pulau Burung, dan Pulau Yangs. Mereka menunggu di luar untuk Anda memanggil mereka. Petik 2. Luli mengangguk tetapi tidak memanggil mereka sekaligus. Dia terus membaca. Hampir semua keluarga di kota God Dawn ada di sini. Hanya ada 2 keluarga yang memiliki hubungan kuat dengan keluarga Su. Mereka memiliki koneksi yang dibangun melalui pernikahan dari generasi ke generasi. Kedua keluarga telah pergi dengan keluarga Su pada malam sebelumnya. Pulau Sundown harus dievakuasi juga. Biarkan mereka masuk. Luli memandang Patriark 9 yang berjalan keluar, mengangkat kepalanya dengan bangga. Segera, sekelompok prajurit Sol Pon Rilem dibawa masuk. Plop, lusinan pria berlutut dan membungkuk pada Luli karena ketakutan. Salam, pemilik Pulau Lu. Black Fox Island, Devil Island, dan Killers Island pernah membantu Su Chou dan hampir membunuh Luli. Saat ini, Luli telah menjadi pemilik pulau dari Pulau God Dawn dan tuannya. Pemilik pulau dari 3 pulau itu ketakutan. Bangkit, Luli memandang kerumunan dan berkata setelah beberapa pemikiran,
Aku kekurangan prajurit. Semua keluarga tingkat ketiga, aku ingin kalian masing-masing menyediakan 50 prajurit dari alam laut roh dari klan eksternalmu, dan peringkat kedua keluarga, beri aku 10. Mereka akan membentuk pasukan jahat darah. Apakah Anda memiliki perselisihan? Petik 2. Untuk mendapatkan pejuang dari klan eksternal tidak seserius itu karena mereka bukan pejuang inti keluarga. Untuk memobilisasi pasukan ini akan sama dengan menggunakan prajuritnya sendiri. Keluarga tidak akan terlalu memikirkannya juga karena Luli hanya menginginkan prajurit spirit si Rilem. Jika itu adalah pejuang Rilem Soulpon, keluarga akan marah. Cukup yakin, meskipun leluhur keluarga dan pemilik pulau semua mengerutkan kening, PN membuat pernyataan, keluarga Pei akan mendukung Anda dengan cara apapun yang Anda butuhkan, pemilik pulau. Kami tidak memiliki perselisihan. Pemilik Pulau Killers Island berkata, kami baik-baik saja. Kami mendukung Anda. Pemilik pulau dari Pulau Setan dan Pulau Rubah Hitam juga membuat sikap mereka jelas setelah hanya beberapa saat ragu-ragu. Mereka takut jika mereka mengambil terlalu banyak waktu, Luli akan menggunakan kekerasan. Keluarga dan pasukan lain juga mengatakan bahwa mereka baik-baik saja sekarang karena yang besar telah menyiarkan pandangan mereka. Luli mungkin sedang menunggu untuk memberi contoh dari salah satu keluarga untuk menetapkan otoritasnya. Liu Yi dan Patriark 9 sangat gembira. Ada lebih dari 20 atau bahkan 30 keluarga dan pasukan di sini. Luli telah mendapatkan mereka hampir 7 atau 800 prajurit dari alam lautan roh. Ada beberapa prajurit klan eksternal keluarga Su yang tidak tinggal landas. Keluarga Liu bisa mengendalikan lebih dari 1000 prajurit spirit si Rilem sekarang. Setelah semua prajurit ini bersumpah kesetiaan mereka, Luli bisa berinvestasi dalam beberapa sumber daya untuk mengembangkan puluhan prajurit dari Soulpon Rilem. Prajurit ini semuanya bekerja untuk Luli, dan keluarga Liu juga. Luli masih menjadi pejuang tamu keluarga Liu dan dia hampir tidak memikirkan masalah internal. Pada akhirnya, kekuasaan atas masalah besar masih dikendalikan oleh keluarga Liu. PN. Luli menatapnya dan berkata, aku akan menyebutmu wakil pemilik pulau dan kamu akan membantuku menangani semua masalah di kota. Apakah kamu bersedia menerimanya? PN terkejut. Kemudian dia berlutut dalam kegembiraan dan berkata, terima kasih banyak, pemilik pulau atas tawaranmu yang ramah. Aku akan memberikan semuanya sampai jantungku berhenti berdetak. Baik, Luli melambaikan tangannya dan berkata, Liu Yi, Patriark 9, berkonsultasi dengan PN untuk masalah-masalah di kota dan membuat transfer lancar. Liu Yi, Anda akan bertanggung jawab atas tentara jahat darah baru. Anda dapat membuat Anda keputusan sendiri sesuai. Jika ada orang yang tidak mendengarkan perintah Anda, bongkok Tian, bunuh mereka. Petik 2. Iya nih, Liu Yi dan Patriark 9 menerima pesanan. Patriark 9 sangat senang. Luli memberikan tentara jahat darah kepada Liu Yi berarti bahwa keluarga Liu adalah yang paling penting dan yang paling kuat di sebelah Luli. Dia tidak akan mengawasi semuanya sehingga tuan sebenarnya dari Pulau God Dawn adalah keluarga Liu. Liu Yi, di sisi lain, tidak merasa terlalu senang. Sebaliknya, dia merasa ada yang tidak beres. Sepertinya Luli sedang membuat persiapan untuk masa depan untuk keluarga Liu berdasarkan tindakannya. Apakah dia akan segera pergi? Kekhawatiran Liu Yi semakin kuat ketika dia mengingat prajurit misterius-misterius yang tiba-tiba datang ke Luli, kesepakatan yang dibuat Luli dengan Nyonya Yan yang menjadikannya Pulau Dewata dengan mudah. Luli melambai untuk membiarkan semua orang pergi. Liu Yi tetap tinggal. Dia menatap Luli dengan wajah sedih dan bertanya, Luli, kamu akan segera pergi. Luli memandangnya dan tidak mengatakan apa-apa untuk sementara waktu. Dia mengangguk dan menjawab tanpa menahan informasi apapun darinya, paling lama 3 bulan, aku akan meninggalkan Danau Pulau Seribu. Liu Yi menghela nafas, merasa dibayangi oleh fakta dan berkata, apakah kamu akan mencari saudara perempuanmu? Apakah kamu akan kembali lagi? Mungkin aku akan. Luli menghiburnya, tenang, Liu Yi. Aku akan menyelesaikan semuanya. Keluarga Liu bisa berkembang secepat aku. Liu Yi tidak mengatakan apa-apa lagi, merasa kecewa dan tidak bahagia. Luli melihat ke arah tenggara. Wajah Luling yang mencengangkan muncul di benaknya. Dia berkata pada dirinya sendiri, kakak, apakah kamu baik-baik saja di Qian Plains? Bab 254. Pengalihan otoritas Pulau God Dawn berjalan dengan lancar dengan bantuan Pei An,
Ming Yu mengambil alih komando dan Hun Shebektian bertindak sebagai algojo. Prajurit alam laut roh dari semua keluarga dikirim ke Lu Li atas permintaannya dan mereka membentuk pasukan jahat darah baru yang mana Liu Yi adalah komandannya. Itu agak konyol dan lucu bahwa Liu Yi, hanya di tahap tengah alam laut roh, mengendalikan pasukan lebih dari 1000 prajurit alam laut roh, di antaranya ada 5 atau 600 di puncak alam lautan roh. Meski begitu, tidak ada yang berani melanggar perintahnya. Bongkok Tian berada di urutan kedua. Dia merasa sangat sedih tentang lengannya yang hilang. Siapapun yang berani melanggar akan segera dibunuh oleh Bongkok Tian. Dia bahkan tidak akan menghukum mereka terlebih dahulu. Juga, banyak orang mengira Liu Yi adalah wanita Luli. Lambat laun, sebagian besar pejuang bersumpah setia. Apa yang ditawarkan Luli kepada mereka juga murah hati. Segera, sebagian besar mengakui perintah Liu Yi. Pulau Gatdaun cukup besar. Terlepas dari kota Gatdaun, ada 3 kota lainnya. Di pulau itu, ada puluhan properti milik keluarga Su dan sekarang mereka semua menjadi aset keluarga Liu. Keluarga dan pasukan yang berafiliasi dengan keluarga Su sekarang mendengarkan perintah Luli. Setiap bulan, keluarga dan pasukan akan menyerahkan kristal Suan. Dengan perhitungan kasar, Luli bisa menguangkan hampir 1 juta kristal Suan sebulan. Faktanya, di masa lalu, Pulau Evil Darah bisa membuat jumlah yang sama dengan kristal Suan. Namun, liontin gigi hewan Luli telah hilang sehingga keluarga Liu tidak bisa menumbuhkan buah caterpillar darah, nether world roots dan material mistik lainnya. Semua murid keluarga Liu dipindahkan. Namun demikian, Pulau Jahat Darah tidak diberikan kepada pasukan lain. Seseorang dikirim untuk menjaga pulau itu. Perintah ini datang langsung dari Luli karena ada formasi penghambatan ke dunia kecil di Pulau Naga Bumi. Adapun Pulau Sundaun dan pulau tak berpenghuni lainnya, keluarga Liu tidak mengambil mereka. Mereka memberikan pulau itu kepada 2 keluarga tingkat 2. Keluarga Liu ingin mengambil pulau tetapi mereka kekurangan tangan. Mereka tidak memiliki terlalu banyak prajurit untuk memulai. Setelah beberapa ronde pertarungan, hanya sedikit yang tersisa. Setelah Patriark 7 mematahkan kakinya, dia hanya bisa melakukan beberapa pekerjaan di belakang panggung. Pikiran Liu Yi tumbuh lebih dewasa. Di masa lalu, dia bisa mengandalkan Patriark 7. Sekarang, bagaimanapun, dia harus mengurus semuanya secara pribadi. Patriark 9 bisa menawarkan bantuan. Tapi dia tidak dibintangi sebagai Patriark 7 sehingga Liu Yi tidak nyaman dengan Patriark 9 menangani sebagian besar masalah. Lebih penting, Liu Yi sangat jelas bahwa Luli memintanya menjadi komandan pasukan jahat darah akan membuatnya mengambil kendali penuh atas pasukan. Dia akan memiliki kekuatan militer sekarang. Ketika Luli pergi, dia tidak akan dijadikan boneka belaka. Liu Yi pintar dan rajin. Dia mengurus semuanya secara pribadi. Luli juga menamainya wakil pulau pemilik pulau Gatdaun dan dia harus mengatur semua hal. Dia telah menjadi juru bicara untuk Luli. Liu Yi tahu dia punya sedikit waktu. Dia harus menetapkan otoritas absolut sebelum Luli pergi sehingga dia bekerja dengan penuh perpecahan. Luli tidak peduli. Dia tinggal di halaman belakang kompleks keluarga Su untuk bercocok tanam. Ini juga tempat Ming Yu tinggal sekarang. Ming Yu pernah berkata bahwa ia harus mengurus beberapa hal sehingga ia hanya bisa pergi setelah 3 bulan. Ketika Luli bertanya kepadanya tentang hal itu, Ming Yu mengatakan dia hanya perlu beberapa hari ketika 3 bulan hampir habis. Jadi Luli membiarkannya. Ditambah lagi, dia merasa aman dengan Ming Yu di sini. Su Fangfei pergi. Dia takut Luli akan benar-benar menelanjangi dan menggantungnya di gerbang kota. Luli tidak terbiasa membunuh wanita. Dengan Su Chen meninggal, kebenciannya terhadap keluarga Su menjadi kurang kuat. Tidak perlu pergi ke ekstrim. Adapun kemungkinan pembalasan dari Su Fangfei. Luli tidak menemukan ancaman dalam hal itu. Keluarga Su masih di dunia. Tidak apa-apa membiarkan Su Fangfei hidup. Energi Suan di Laut Roh telah sepenuhnya diubah menjadi bentuk yang lebih kental. Sebelumnya, energi Suan ada di negara gas dan sekarang dalam kondisi cair. Kekuatan energi Suan meningkat beberapa kali lipat. Luli telah mengolah energi Suannya beberapa hari ini. Pada saat yang sama, ia mengkonsumsi pelet dan ramuan untuk memelihara soul pond-nya dan mengkonsolidasikan prestasinya di realm baru. Dia juga menghabiskan waktu dalam berlatih penampakan. Keahlian Suan ini begitu baik sehingga Luli memutuskan dia harus menguasainya sepenuhnya. Wosh, wosh.
Di halaman belakang halaman keluarga Su, bayangan ilusi dihasilkan satu demi satu. Bayangan berkeliaran di halaman. Satu bayangan demi satu menghilang dan kemudian muncul. Halaman itu penuh bayangan, sangat membingungkan mata. Setelah beberapa hari budidaya, jumlah bayangan bertambah berjumlah 20. Mingyu berjalan keluar dari kamarnya, berdiri di samping dan melihat halaman yang penuh dengan bayangan. Dia tidak mengatakan apa-apa. Luli tidak berhenti berkultivasi. Swiss. Luli menghentikan gerakannya dan berdiri di depan Mingyu yang mengenakan topeng hantu sehingga ekspresinya tidak ditampilkan. Tapi mata Mingyu berkedip-kedip. Dia berkata, "Tuan muda, ini harusnya merupakan keterampilan rahasia yang diturunkan dari zaman kuno. Itu harus berasal dari beberapa makna mendalam. Tolong habiskan lebih banyak waktu untuk mencoba memahami makna yang mendasarinya. Anda mungkin dapat menyentuh pengetahuan yang dangkal dari makna yang mendalam darinya." Petik 2. Makna yang mendalam. Luli tertarik. Whitebeard hanya merasakan permukaan makna mendalam tapi itu sudah luar biasa. Dia bisa menghindari siang dan malam. Luli bertanya, keterampilan rahasia kuno. Apa bedanya dengan keterampilan Suan? Ada perbedaan besar. Mingyu menjelaskan, keterampilan rahasia kuno berasal dari makna mendalam. Beberapa bahkan diciptakan dengan menyatukan beberapa makna mendalam bersama. Keterampilan Suan tidak sebagus ini. Mereka hanya keterampilan teknis. Bahkan keterampilan Suan dari kelas suci hanya begitu-begitu mereka bahkan tidak bisa membandingkan dengan hanya pemahaman dangkal tentang makna yang mendalam. Petik 2. Luli merasakan kerinduan mendalam akan makna mendalam. Dia berseru, makna mendalam sangat kuat. Ya tentu saja. Mingyu menyilangkan tangannya di belakang, memandang ke langit dan melanjutkan, makna yang mendalam adalah apa yang dirasakan para pejuang dari langit dan bumi. Mereka adalah kebenaran dunia. Untuk memahami makna mendalam dapat membantu seorang prajurit memanfaatkan kekuatan surga dan dikatakan bahwa makna mendalam tingkat ke-9 dapat menumbangkan gunung-gunung dan menjungkirbalikkan laut, menghancurkan surga dan meratakan tanah. Legenda mengatakan bahwa gurun utara terhubung dengan dataran tengah di masa lalu. Tanah itu terbelah oleh prajurit kuat langka menggunakan makna mendalam peringkat ke-9. Petik 2. Apa? Luli terkejut. Dia mengerjap dan bertanya, makna mendalam tingkat ke-9. Pisahkan gurun utara dan dataran tengah dalam satu gerakan. Bagaimana itu mungkin? Seberapa besar gurun utara? Dibutuhkan waktu berbulan-bulan bagi Luli untuk melintasi gurun utara dengan garis lurus sesuai kecepatannya. Ada seorang prajurit yang kuat yang memotong gurun utara dalam satu gerakan. Apakah itu benar-benar sesuatu yang bisa dilakukan manusia? Gurun utara adalah tempat kecil. Mingyu berkata dengan emosi yang kuat, tidak ada prajurit dari alam manusia yang berdaulat di sini. Kamu memiliki bahan mistis yang sangat sedikit dan Suan Qi antara surga dan bumi tidak cukup tebal. Dataran tengah adalah pusat dunia, surga dari prajurit yang kuat. Petik 2. Oh. Luli terdiam beberapa saat dan kemudian bertanya dengan rasa ingin tahu, makna mendalam tingkat ke-9. Mingyu, di mana peringkat kekuatanmu? Aku pikir itu juga cukup bagus. Tidak, tidak sama sekali. Petik 2. Mingyu menggelengkan kepalanya dan berkata, punyaku hanya dari peringkat kedua. Peringkat pertama adalah yang terlemah dan peringkat ke-9 adalah yang paling kuat. Ayahmu benar-benar baik. Dia merasakan makna mendalam tingkat ke-6. Dia memiliki keterampilan armor mistik. Ketika dia baru saja mencapai rilem manusia sovereign, dia sudah bisa mengalahkan prajurit dari rilem yang sama. Petik 2. Ayahku benar-benar bagus. Cara Luli melihatnya, kekuatan, Mingyu sudah mengagumkan tapi itu hanya dari peringkat 2. Ayahnya tahu yang peringkat ke-6. Jika makna mendalam peringkat 9 bisa memotong gurun utara, lalu bisakah ayahnya memotong danau 1000 pulau terbuka? Jika ayahku sebagus itu, lalu mengapa dia terjebak di ais abis untuk waktu yang lama? Juga, ayahku pasti salah satu yang paling berbakat di keluarga Lu. Lalu mengapa tidak ada orang yang datang mencarinya? Petik 2. Luli punya beberapa pertanyaan. Sejauh yang dia bisa melihatnya, bagaimana mungkin sebuah jurang kecil menjebak prajurit yang begitu kuat dari alam penguasa manusia? Bukankah keluarga Lu mengirim orang untuk mencarinya? Mungkinkah bahwa sesuatu terjadi pada keluarga Lu? Atau ada yang lain? Luli mengerutkan kening. Pada awalnya,
Dia berpikir bahwa selama dia bisa pergi ke Central Plains dan menemukan keluarga Lu, semuanya bisa beres. Sekarang, dia mulai gugup. Hal-hal, tidak semudah yang dia pikirkan. Bab 255. Setengah bulan telah berlalu. Alih-alih tenang, Danau Pulau Seribu menjadi lebih hidup. Banyak pemilik pulau dan pasukan meminta untuk dipindahkan ke kota penjara surga, memohon untuk bergabung dan pergi dengan pasukan. Banyak pasukan sebenarnya melakukan ini untuk berbagi beberapa jarahan. Semua keluarga dan pasukan dari surga kerajaan perang pada rute pasukan akan dihancurkan. Semua orang yang pergi bersama akan menjadi kaya karena akan ada banyak harta dan sumber daya yang harus diambil. Keluarga Bai siap bekerja selama setengah bulan dan persiapannya hampir selesai. Tidak perlu latihan apapun. Old Man of Heaven Prison akan langsung memimpin tim dan mereka akan berbaris ke Heaven Martial Kingdom dengan penuh kemenangan. 3 keluarga kerajaan peringkat 5 tutup mulut. Mereka juga tidak mengambil tindakan. Jelas bahwa mereka tidak akan ikut campur dalam masalah ini. Hanya kota Kaisar Yu yang dalam kekacauan. Banyak keluarga dan warga sipil yang berafiliasi di kota itu mulai melarikan diri dalam kekacauan. Keluarga Yu memulai relokasi rahasia elit mereka. Pengintai keluarga Bai bisa mendapatkan jejak informasi dan intelijen tetapi mereka tidak bisa mendapatkan semua informasi mengingat fakta bahwa keluarga Yu adalah keluarga tingkat kelima dengan sumber daya yang dalam. Tidak semua prajurit kuat keluarga Yu telah pergi. Orang tua penjara langit sebenarnya sedang mengadakan pertunjukan untuk dilihat pasukan gurun utara dengan melakukan ekspedisi hukuman ke kota Kaisar Yu. Selama mereka bisa membunuh prajurit kuat keluarga Yu, mereka akan mencapai tujuan mereka. Membiarkan beberapa anggota keluarga Yu yang tersisa pergi tidak apa-apa. Pulau Goddown tenang. Pasukan jahat darah baru sekarang berjalan dengan baik. Setelah membunuh lebih dari puluhan pria, Liu Yi telah menetapkan otoritasnya. Di bawah penegakan perintah dan larangan yang ketat, tidak ada yang akan mendurhakai dia. Pasukan jahat darah diperluas. Banyak prajurit dari alam Suan Wu direkrut. Jumlah prajurit di pasukan mencapai 10.000. Lebih dari 1.000 alam lautan roh disebut para pemimpin dan mereka sekarang adalah tulang punggung tentara. Pulau Goddown adalah pulau besar dengan banyak kekuatan yang berafiliasi dengannya dan banyak aset. Semua ini membutuhkan pencegahan dan pengawasan dari tentara. Jika tidak ada tentara, bagaimana mungkin Luli memerintah wilayah yang begitu besar hanya mengandalkan dirinya sendiri dan otoritas keluarga Bai? Tentu saja, di antara 10.000 prajurit, pasti ada beberapa kekuatan jahat yang tersisa dari keluarga Su dan jumlahnya tidak akan sedikit. Bagaimanapun, banyak prajurit milik keluarga Su. Tidak ada cara untuk membersihkan mereka semua sekarang. Itu hanya bisa dilakukan seiring waktu secara bertahap. Luli menghabiskan berhari-hari dalam mengolah energi suannya, memelihara Soul Pond dan berlatih penampakan. Selain menunjukkan wajahnya untuk mendukung Liu Yi sesekali, dia membiarkannya mengurus semuanya dan dia hanya membuka jalan untuknya. The Soul Pond Realm telah distabilkan. Luli juga menemukan durasi keterampilan membakar darahnya, 3 hari. Dia bisa melepaskan skill pembakaran darah selama 3 hari dengan nyaman sekarang, yang merupakan kenyamanan bagi Luli. Pertarungan biasa akan berakhir dalam 3 hari jadi dia tidak perlu khawatir tentang kelelahan lagi. Setelah dia mencapai Soul Pond Realm, skill naga roar lebih baik yang menyebabkan Luli bertanya-tanya apakah dengan peningkatan jiwanya, skill naga roar akan ditingkatkan juga. Jika demikian, maka skill akan menjadi luar biasa. Dia berada di Soul Pond Realm dan Dragon Roar skill-nya akan berdampak pada prajurit tahap awal dari Fate Wheel Realm. Pada saat ia mencapai puncak alam kolam Soul, apakah itu dapat mempengaruhi prajurit di puncak alam roda nasib? Budidaya di Soul Pond Realm terutama tentang penanaman jiwa dan energi suan yang akan meletakkan dasar yang kuat di dalam tubuh. Luli dipenuhi dengan antusiasme. Dia mendapat beberapa keterampilan rahasia untuk menumbuhkan jiwa kolam dan jiwa itu sendiri dari Ming Yu dan menghabiskan hari dan malam dalam kultivasi. Dia ingin melihat apakah keterampilan naga roar akan menjadi lebih kuat ketika jiwanya diperkuat. Pada hari ke-18, formasi teleportasi di Pulau Goddown bersinar ketika 3 orang muncul. Seorang prajurit dari alam lautan roh keluarga Liu sedang menjaga formasi teleportasi. Ketika dia melihat mereka, dia berlutut dan berkata, "Salam madam, dan tuan-tuanku." Nyonya Yan datang bersama kepala pejabat Bai dan Bai Ding.
Dia mengenakan gaun sutra hitam dan telinga hitam panjang dengan rambut disisir menjadi gelandangan. Dia sangat elegan hari ini. Nyonya Yan mengangguk dan bertanya, apakah Luli ada di dalam? Ya, silakan lewat sini, Nyonya. Prajurit keluarga Liu dengan cepat memimpin jalan dan pada saat yang sama, meminta seseorang untuk mengirim pesan kepada Luli untuk keluar dan menyapa Nyonya Yan. Dia adalah orang terpenting keempat dari keluarga Bai dan pelindung Pulau Dewata. Luli masih berkultivasi. Setelah menerima berita itu, dia hanya melambaikan tangannya dan berkata, minta Liu Yi untuk menghiburnya. Bawa Nyonya Yan ke kamar kemuliaan. Aku akan ke sana nanti. Prajurit itu datang untuk mengirim berita itu dengan ketakutan. Nyonya Yan ada di sini tapi Luli menolak untuk bertemu dengannya segera. Dia harus meminta Nyonya Yan menunggunya. Dia punya nyali untuk pamer ke Nyonya Yan. Melihat prajurit ini tidak bergerak, Luli melemparkan pandangan dingin padanya dan berkata, aku sudah memintamu untuk pergi dan kamu harus melakukannya. Apakah Liu Yi tidak memberitahumu bagaimana harus bersikap? Aku akan pergi. Prajurit keluarga Liu segera pergi dengan ketakutan. Ming Yu berjalan keluar dari kamar samping dan bertanya, apakah kamu perlu aku pergi bersamamu? Tidak, Luli memikirkannya dan berkata, Nyonya Yan adalah wanita yang pintar dan dia sangat menghargai minat. Dia tidak akan menyinggung perasaanku. Ming Yu berpikiran sama. Kecuali Nyonya Yan ingin keluarga Bai dihancurkan, kalau tidak dia tidak akan menyakiti Luli. Setelah waktu untuk dua dupa untuk membakar, Luli akhirnya bangkit dan berjalan ke kamar di halaman. Patriark 9 dan yang lainnya sedang menunggu dengan cemas untuknya di depan kamar. Mereka semua lega melihat Luli di sini tetapi dahi mereka dipenuhi keringat dingin. Luli sangat arogan. Dia menyuruh Nyonya Yan menunggunya selama dua dupa untuk membakar. Oke, kamu bisa pergi sekarang. Luli melambaikan tangannya untuk membiarkan Patriark 9 pergi. Dia berjalan dengan cara membungkuk ke kamar. Liu Yi ada di sana, menjaga Nyonya Yan menemani dengan sangat hati-hati dan Bai Ding dan kepala pelayan Bai berdiri di belakang Nyonya Yan. Wanita ini racun. Dia terlalu menggairahkan. Luli berseru pada dirinya sendiri ketika dia melirik Nyonya Yan yang menyeruput teh dengan cara yang elegan. Dia berjalan ke Nyonya Yan dengan santai, melambai ke Liu Yi dan berkata, Liu Yi, pergilah. Aku bisa berada di sini bersama Nyonya Yan. Liu Yi membungkuk pada Nyonya Yan dengan hormat dan pergi. Luli menuang secangkir teh untuk dirinya sendiri, memandang Nyonya Yan dan bertanya, pertarungan besar akan segera terjadi. Mengapa kamu melakukan hal ini di tempat yang tidak penting daripada membuat strategi di pulau penjara surga? Nyonya Yan bahkan tidak marah karena Luli tidak memberi hormat padanya. Sebaliknya, dia tersenyum lembut dan berkata, persiapannya hampir selesai. Saya tidak punya apa-apa untuk dilakukan sekarang. Prioritas saya adalah memberi Anda, Tuan Muda keluarga Lu, waktu yang baik. Jadi, bagaimana menurut Anda? Anda dapat menyebutkan kondisi apapun yang Anda inginkan. Petik 2. Beri aku waktu yang baik. Luli tersenyum licik. Dia memandang kepala pejabat Bai dan Bai Ding dan mengatakan kepada mereka, tinggalkan kami. Saya ingin berbicara dengan Nyonya Yan tentang kondisi saya. Ekspresi Bai Ding berubah menjadi satu penuh niat membunuh. Chief Steward Bai juga tampak muram. Nyonya Yan, di sisi lain, melambai kepada mereka dan berkata, pergi. Keduanya memelototi Luli dan berjalan ke ambang pintu. Luli berkata kepada dua pelayan, kamu harus pergi juga. Tutup pintu di belakangmu. Berderit, berderit. Pintunya tertutup. Cahaya di kamar redup. Suasana di dalam menjadi lembut dan memikat. Luli menatap tubuh Nyonya Yan yang sudah berkembang penuh dan berkata, berapa banyak syarat yang bisa kusebutkan. 3. Nyonya Yan tidak menunjukkan tanda-tanda gugup atau tidak nyaman. Dia tersenyum dan menjawab, kamu telah menggunakan satu untuk mendapatkan Pulau God Down dan itu akan menjadi milikmu di masa depan juga. Kamu memiliki dua peluang lagi. Tapi jangan melangkah terlalu jauh. Berurusan. Senyum Luli tersenyum. Dia memandang Nyonya Yan dengan mata tetap dan berkata, kondisi kedua, aku ingin kau menghabiskan malam bersamaku. Nyonya, bagaimana menurutmu? Nyonya Yan tampaknya telah memikirkan apa yang mungkin dikatakan Luli. Matanya dipenuhi dengan kualitas mentah, dan dia tampak sangat menarik dan mempesona. Sambil mencondongkan badan, dia berkata dengan suara menggoda, ini akan menjadi suatu kehormatan bagi Bai Yan untuk menghabiskan malam bersama Anda, Tuan Muda Lu. Tetapi,
Saya memiliki nama panggilan janda hitam. Tuan Muda Lu, bukankah Anda takut aku akan melahapmu di tempat tidur? Petik 2. Bab 256. Menelan. Luli memiliki gambaran mental adegan itu. Alih-alih merasa takut, dia tertarik. Nyonya Yan seperti seorang vixen. Pesonanya bisa berakibat fatal bagi seorang perawan seperti dia. Luli mencoba untuk menggoda Nyonya Yan sekali di Gunung Bay Emperor, hanya untuk digoda olehnya yang menyebabkan dia kehilangan tidur malam itu. Hari ini dia mencoba untuk menggodanya lagi tetapi sekarang dia hampir tidak bisa mengendalikan diri. Dia memalingkan wajahnya, mengambil napas dalam-dalam dan memaksa dirinya untuk tenang. Dia tidak bisa tidur dengan Nyonya Yan. Dia adalah seorang janda hitam tidak kurang. Bersama-sama dengannya akan menyebabkan seluruh pasukan masalah. Luli tidak yakin bahwa dia bisa memenangkan Black Widow. Nyonya Yan terkikik dan terkagum-kagum seperti pemenang. Luli ingin menggodanya. Dia begitu naif. Aku tidak bisa terlibat dengan wanita ini. Luli terus berkata pada dirinya sendiri. Jika dia lebih mampu daripada Nyonya Yan dalam pertempuran, itu baik-baik saja. Tapi dia lebih lemah. Bercanda dengan Nyonya Yan mungkin menyebabkan kematiannya sendiri. Ada penjara orang tua surga di keluarga Bai. Ketika mereka mendorong keluarga Bai ke sudut-sudut, Ming Yu dan Lu Li akan mati. Luli bermeditasi sejenak dan berkata dengan wajah lurus, aku takut kamu akan melahapku. Aku akan mengubah kondisiku. Bagaimana kalau kamu memberiku 10 keterampilan Suan kelas surga? Yang bagus. Jangan beri aku sampah. Petik 2. Jangan mengubahnya. Nyonya Yan menatap Luli dengan mata menggoda, dan dia bahkan menepuk punggung Luli dengan tangannya yang halus. Dia tersenyum dan berkata, aku hanya bercanda. Beraninya aku melahapmu dan memakanmu. Bahkan jika aku harus memakanmu, itu dengan cara yang berbeda. Aku berjanji, Tuan Muda Lu, bahwa kamu akan jangan pernah lupa. Petik 2. Menggerutu. Apel Luli milik Adam bergerak naik turun saat dia menelan ludah. Dia menjadi tegang. Daerah di bawah sabuk bereaksi kuat. Dia mendorong tangannya secepat mungkin, berdeham dan berkata, Nyonya Yan, tolong serius. Kita berbicara tentang hal-hal nyata di sini. Nyonya Yan tertawa tanpa kendali, nya terangkat ke atas dan ke bawah. Dia murahan seperti kucing dalam panas. Luli bahkan takut melihatnya. Baiklah. Nyonya Yan memicingkan mata ke arah Luli dan berhenti main-main dengannya. Dia mengangguk dan berkata, aku bisa memberimu 10 buklet skill Suan kelas surga. Aku akan mengirimkannya sesegera mungkin. Jika kamu tidak bahagia, aku akan memberimu yang baru. Apa lagi yang kamu inginkan? Luli tidak tahu. Dia memiliki cukup kristal Suan. Bahkan dengan Suan Crystals, keterampilan Suan kelas surga bukanlah sesuatu yang bisa dibeli. Sekarang dia bisa memiliki buklet Suan skill, dia benar-benar tidak tahu apa lagi yang bisa dia minta. Karena Nyonya Yan memberinya Pulau Dewa, dia akan melindungi keluarga Liu selama dia masih hidup. Dia tidak perlu khawatir tentang keluarga Liu. Dia memikirkannya dan berkata, saya akan menggunakannya di masa depan. Tenangkan pikiran Anda, Nyonya, masa lalu adalah masa lalu. Saya seorang pria dengan pikiran yang luas. Selama Anda tulus dalam berteman dengan saya akan memperlakukan keluarga Bai sebagai teman saya juga. Apakah Anda mengerti saya? Petik 2. Tuan Muda Lu, kamu pria yang lebih besar. Kamu benar-benar orang dari rumah bergengsi. Nyonya Yan mengangguk dan menghela nafas. Sebenarnya, gadis kami Kyuksue sangat menyukaimu. Itu berbicara banyak tentang kualitasmu. Akulah yang tidak melihat kebenaran. Kyuksue tampak sangat lembut tetapi dia adalah orang yang sombong. Ada begitu banyak tuan muda dari rumah-rumah kaya di Danau Pulau Seribu, tetapi dia tidak menyukai salah satu dari mereka. Fakta bahwa dia menyetujui Anda berarti Anda benar-benar orang yang luar biasa. Petik 2. Luli tersenyum ringan tanpa menjawab. Kerusakan telah terjadi dan tidak akan diperbaiki sekarang. Cara Luli melihatnya, Nyonya Yan adalah wanita berdarah dingin dan kejam. Tidak peduli apa yang dikatakan atau dilakukan Nyonya Yan untuk menyelamatkan hubungan, dia tidak akan menganggapnya sebagai teman lagi. Nyonya Yan menghela nafas pada dirinya sendiri ketika dia melihat ekspresi Luli. Dia tahu segalanya tidak bisa diselamatkan. Untungnya, selama semua ini, Bai Kyuksue telah memilih sisi Luli. Pada akhirnya, Bai Si mengizinkan Bai Kyuksue untuk ikut.
Dia bahkan berteriak bahwa dia akan membenci Nyonya Yan jika dia membunuh Luli di Pulau Jahat Darah. Dia tahu bahwa selama Bai Qiuxue ada dalam gambar, Luli tidak akan membenci keluarga Bai. Tetapi bagaimana membangun hubungan yang baik dengan tuan muda keluarga Lu ini dan membuat keluarga Bai memanen manfaat dari semua ini adalah sesuatu yang direncanakan selama beberapa waktu. Ini tidak dapat dilakukan dalam waktu singkat. Perang besar akan datang sehingga Nyonya Yan tidak punya waktu untuk tinggal lama. Dia bangkit dan berkata, Tuan Muda Lu, saya akan kembali sekarang. Ketika Anda memiliki waktu luang, Anda dapat pergi ke Gunung Bai Emperor dan berkunjung kepada kami. Pintu kamar saya sekarang terbuka untuk Anda bisa masuk kapan saja, ha. Nyonya Yan berjalan pergi, meninggalkan tawa genit. Luli menatap pinggang rampingnya, dan pantatnya yang bundar, dan sekali lagi menelan air liur. Dia berseru pada dirinya sendiri bahwa dia benar-benar seorang vixen. Nyonya Yan telah pergi tetapi Luli tidak keluar untuk mengucapkan selamat tinggal padanya. Tindakannya membuat Liu Yi dan yang lainnya terdiam. Banyak murid keluarga Liu takut jika Nyonya Yan disilangkan, kota dewa akan menyambut tuan baru di hari berikutnya. Luli tidak khawatir tentang itu. Dia melanjutkan penanaman jarak dekat. Dia telah mengkonsumsi semua pelet dan ramuan untuk jiwa yang telah diberikan kepadanya oleh banyak keluarga untuk menstabilkan jiwa kolam. Suasana di Danau Pulau Seribu menjadi lebih hidup dengan berlalunya waktu. Pasukan akan segera berangkat. Banyak orang bahkan mulai memasang taruhan dalam berapa hari kota Yu Emperor akan dilanggar dan jika 3 keluarga kerajaan akan ikut campur dan berapa banyak pejuang yang kuat keluarga Yu akan kalah. Daftar peserta diedarkan. Penjara orang tua dari surga, Bai Si dan Bai Leng semuanya pergi. Nyonya Yan akan tinggal di belakang untuk menjaga Gunung Bai Emperor. Selain Luli, semua keluarga tingkat 4 lainnya pergi bersama. Ada 15 prajurit Realm Eternal, lebih dari 100 yang Fate Will Realm dan puluhan ribu prajurit Soul Pond Realm. Prajurit terlemah berada di Soul Pond Realm. Hampir setengah dari pejuang kuat di seluruh Danau Seribu Pulau dimobilisasi. Penjara orang tua surga ingin bertarung dengan indah untuk menghancurkan keluarga Yu dan menaklukkan Gurun Utara. Bai Qiuxue dan Bai Xias Huang tidak diizinkan keluar. Mereka dihukum selama setengah tahun oleh Nyonya Yan. Penjara orang tua surga tidak punya waktu untuk berinteraksi dengan kedua gadis itu belakangan ini. Dia ingin mereka meluangkan waktu untuk memikirkan apa yang mereka lakukan. Beberapa hari kemudian, Luli meminta Bongkok Tian untuk membawanya ke Pulau Naga Bumi secara rahasia. Pulau itu ditandai sebagai terlarang oleh Luli dan personel yang berwenang ada di sini untuk menjaga. Siapa yang berani menyinggung Luli dalam lingkungan pengaruh Dewa Pulau sekarang? Bagaimana keberanian untuk pergi dekat ke Pulau Jahat Darah? Memiliki Bongkok Tian tetap waspada di gunung berapi, Luli memasuki dunia kecil untuk melihat di mana Ye Cha dan yang lainnya berada di dalam kultivasi mereka. Ye Cha dan 4 lainnya berkultivasi tertutup. Ye Xiaoxi dan patriark lainnya menerima Luli. Dia puas dengan apa yang dia dapatkan dari pertanyaannya. Dalam sebulan paling banyak, Ye Cha dan yang lainnya akan keluar dari budidaya pintu tertutup. Jika semuanya baik-baik saja, mereka semua akan mencapai Realm Lord Nobeem. Luli tidak menghabiskan terlalu banyak waktu di sini. Dia keluar setelah dia berkeliling sebentar. Bongkok Tian menyadari tidak ada yang salah. Ming Yu tidak datang saat Bongkok Tian tidak merasakan tanda-tanda kekuatan batin. Bukannya Luli tidak mempercayai Ming Yu. Luli hanya berpikir dia tidak pernah bisa terlalu berhati-hati. Semakin sedikit yang tahu tentang Qian Phoenix Rache, semakin aman itu. Luli bertanya pada Liu Yi setelah dia kembali ke Pulau God Dawn. Dia sekarang yakin bahwa Ming Yu tidak pernah meninggalkan pulau itu. Dia telah berkultivasi di halaman belakang. Tepat ketika Luli siap untuk kembali ke pelatihannya, sebuah berita datang yang mengejutkan semua orang di Pulau Dewata dan Luli, dan bahkan seluruh Danau Pulau Seribu. Mulai dari tadi malam, semua pengintai keluarga Bai yang bersembunyi di luar kota Kaisar Yu telah pergi. Lalu semua yang ada di seluruh wilayah itu hilang satu persatu. Hanya dalam sehari semalam, keluarga Bai telah terputus dari saluran informasi apapun ke kota Yu Emperor. Keluarga Yu telah bergerak maju. Mereka menghapus semua pengintai yang ditempatkan oleh keluarga Bai selama sehari semalam. Tidak ada satupun pengintai yang tersisa. Setengah hari kemudian, penjara orang tua surga berjalan turun dari Gunung Bai Emperor. Dia menyuruh orang mengirim berita melintasi Gurun Utara,
Danau Pulau Seribu akan memulai ekspedisi hukuman ke kota Yu Emperor secara resmi dan mereka tidak akan kembali sampai mereka memusnahkan seluruh keluarga Yu. Bab 257. Persiapan yang memadai dibuat untuk pertarungan yang bisa diluncurkan kapan saja. Atas perintah dari penjara Old Man of Heaven, banyak prajurit yang diteleportasi ke Pulau Blacktooth yang dekat dengan tebing penyucian. Melewati Cliff of Purgatory adalah Heaven Martial Kingdom. Para prajurit bisa mendarat di sana. Sebenarnya, Pulau God Down lebih dekat dengan surga kerajaan bela diri. Tapi Nyonya Yan sadar bahwa Luli baru saja mengambil alih pulau itu sehingga tangannya pasti penuh. Oleh karena itu, Nyonya Yan tidak memesan formasi teleportasi mereka. Pulau Blacktooth sudah siap dengan banyak kapal perang. Segera setelah para prajurit diangkut ke Pulau Blacktooth, mereka naik ke kapal dan menunggu. Lebih dari 10.000 prajurit pergi saat ini dan rilem terendah di antara para prajurit adalah Soul Pond Rilem. Hampir 70% prajurit tangguh di Danau Pulau Seribu ikut serta dalam pertarungan ini. Penjara leluhur surga tidak memiliki banyak waktu lagi seumur hidup ini. Ini mungkin adalah kesempatan terakhirnya untuk bertarung. Keluarga Bai sangat menghargainya dan tidak ada yang salah. Ketika semua 10.000 prajurit tiba, lebih dari selusin kapal besi lapis baja terbang dari kota Blacktooth. Bai Si berdiri di geladak kapal lapis baja pertama dengan banyak lainnya. Dia melirik ke kerumunan dan berteriak dengan suara dingin, keluarga Yu telah melanggar kesepakatan kami dan menyerbu Danau Seribu Pulau dan membunuh seorang patriark keluarga Bai. Patriark keluarga kami mengatakan bahwa mereka harus membayar harga berdarah, otoritas Danau Seribu Pulau tidak dapat ditentang. Kali ini, kita akan pergi ke kota Kaisar Yu dan kita tidak akan kembali sampai kita memusnahkan keluarga Yu. Petik 2. Tidak bisa kembali sampai kita memusnahkan keluarga Yu. 10.000 prajurit berteriak bersama. Suara nyaring bergema di langit dan bumi dan menyebabkan air di danau berguling-guling. Pindah. Suara serak datang dari dalam kapal besi lapis baja pertama. Itu tenang, tanpa melibatkan emosi. Ini adalah pertama kalinya bagi banyak orang untuk mendengar suara itu, tetapi entah bagaimana mereka merasakan ada kekuatan sihir dalam suara itu yang membuat darah mereka terbakar. Penjara orang tua surga, Raja tanpa danau-danau seribu, dewa yang telah melindungi Danau Seribu Pulau selama lebih dari 2000 tahun, dan legenda yang tidak pernah gagal. Banyak orang sangat bersemangat mendengar suaranya sehingga mereka hampir berlutut. Banyak orang merasa mulia bisa pergi bertarung dengan dewa Danau Seribu Pulau. Ayo pergi. Semakin banyak prajurit yang berteriak ketika lebih dari 1000 kapal perang melaju, memecahkan gelombang. Prajurit Soul Pond Rilem berdiri di geladak, dipenuhi dengan keinginan untuk membunuh. Di langit, lebih dari selusin kapal besi lapis baja mengikuti kapal perang perlahan seperti sekelompok binatang buas. Adegan itu mengejutkan dan menarik untuk ditonton. Nyonya Yan datang dengan beberapa orang untuk mengirim para prajurit pergi. Ketika kapal perang dan kapal besi lapis baja menghilang ke cakrawala, Nyonya Yan melambaikan tangannya dan berkata, "Ayo kembali." Begitu dia diteleportasi kembali ke Gunung Bai Emperor, Nyonya Yan dimakamkan di tempat kerja. Dia tidak hanya tetap berjaga-jaga di Gunung Bai Emperor, dia perlu mengumpulkan intelijen dan bertanggung jawab atas logistik dan persediaan. Setelah dia kembali ke Gunung Bai Emperor, alisnya selalu dirajut bersama. Di permukaan, semuanya harus berjalan dengan baik karena penjara orang tua surga begitu kuat. Di masa lalu, dia bisa bertarung melawan family patriarchs dari 3 keluarga kerajaan dan melukai 2 dari mereka. 3 keluarga kerajaan tidak akan melakukan apapun yang dianggap remeh kecuali yang mereka inginkan adalah kerugian di kedua sisi. Tetap saja, Nyonya Yan memiliki perasaan sedih ini dan ada sesuatu yang menghantui pikirannya. Tapi dia tidak bisa meletakkan pin pada apa yang sebenarnya tidak beres. Nyonya Yan ada di paviliun terbuka. Setelah menyelesaikan beberapa pekerjaan, dia melambaikan tangan dan berkata, "Biarkan Qiuxue dan Xias Huang keluar. Saya ingin Qiuxue membantu saya dengan pekerjaan saya." Meskipun Bai Qiuxue masih muda, tapi dia bijaksana dan banyak akal. Dia seperti Nyonya Yan muda. Nyonya Yan selalu ingin mengembangkannya. Dia memang memiliki banyak hal yang harus diselesaikan dan dia telah membuat kesepakatan dengan Lu Li sehingga dia tidak begitu marah. Si kembar di bawah. Bai Qiuxue tidak menunjukkan emosi tetapi Bai Sishuang cemberut dan dia bahkan tidak melihat Nyonya Yan. Setelah Bai Qiuxue berjalan ke paviliun,
dia membungkuk dan bertanya, Bibi, nenek moyang kita telah pergi ke Heaven Martial Kingdom. Apakah semuanya baik-baik saja sekarang? Iya nih. Nyonya Yan mengangguk, tetapi dia tidak menunjukkan bahwa dia telah memaafkan si kembar. Setelah hening sejenak, Nyonya Yan berkata, kamu bukan anak-anak lagi jadi kamu perlu belajar lebih banyak sekarang. Bantu aku untuk menangani masalah-masalah yang dihadapi. Juga, ketika kamu memiliki waktu luang, pergilah ke Dewa City dan mencoba memperbaikinya dengan Luli. Petik 2. Meskipun si kembar dihukum, mereka masih mengetahui apa yang terjadi. Saat menyebutkan ini, Bai Sias Huang bertanya dengan rasa ingin tahu, Bibi, mengapa kamu tiba-tiba membiarkan Luli pergi tiba-tiba? Mengapa kamu memberinya kota yang hancur dewa? Apakah Luli setuju untuk bergabung dengan keluarga kita? Bai Qiuxue juga penasaran. Mereka mendengar sesuatu tetapi mereka tidak mendapatkan kecerdasan yang paling penting. Si kembar tidak pernah bisa memahaminya. Bagaimana bisa Nyonya Yan mengakui kekalahan pada Luli, bukan dengan kepribadiannya? Nyonya Yan memikirkannya dan memutuskan untuk berhenti menyembunyikan informasi apapun. Dia tersenyum masam dan berkata, bagaimana dia bisa bergabung dengan keluarga kita? Dia memiliki kepribadian yang kuat. Juga, berdasarkan identitasnya, keluarga Bai tidak cukup baik untuknya. Ah! Bibir Cherry Bai Sias Huang terbuka lebar dan matanya dipenuhi dengan kejutan dan kebingungan. Bai Qiuxue mengerutkan kening dan bergumam, identitas. Tidak cukup baik, sungguh. Dia tiba-tiba melihat ke Nyonya Yan. Setelah mendapatkan konfirmasi dari Nyonya Yan, Bai Qiuxue menjawab kebenaran dan berseru, tidak heran dia penuh dengan misteri. Jika dia adalah putra pria itu, semuanya akan bertambah. Bai Sias Huang tidak sepintar itu. Dia menggaruk kepalanya dan bertanya pada saudara perempuannya dengan bingung, kakak, apa yang kamu bicarakan? Ada apa dengan Luli? Bai Qiuxue menjelaskan, Luli adalah putra Luren Huang yang menciptakan kegemparan luar biasa di Gunung Bai Emperor 20 tahun yang lalu. Ah! Mulut Bai Sias Huang terbuka lebar. Dia sadar setelah beberapa saat dan berkata, Luli, dia. Cukup. Nyonya Yan menyela Bai Sias Huang dan mengatakan kepada mereka dengan serius, kamu tidak bisa membocorkan informasi ini atau kamu bisa menyinggung Luli. Dia tidak akan tinggal lama di Danau Pulau Seribu. Dia akan pergi ke dataran tengah segera dan dia mungkin tidak akan pernah datang kembali lagi. Tentu saja, jika kita dapat membangun hubungan yang baik dengannya, di masa depan, ketika Luli berkuasa di keluarga Lu, dia dapat membantu kami karena pertemananmu. Petik 2. Meninggalkan. Bai Qiuxue tampak kecewa. Dia bertanya, Bibi, apakah Luli pernah datang ke Gunung Bai Emperor belakangan ini? Tidak. Nyonya Yan melirik Bai Qiuxue dan berkata dengan serius, Qiuxue, jangan terlalu memikirkannya. Luli adalah naga milik Central Plains, bukan ke Gurun Utara. Dia tidak akan tinggal di tempat ini. Nenek moyang kita juga melakukan hal yang sama denganmu keberuntungan, Anda akan menikah dengan pejuang sovereign manusia dari Gurun Utara. Jadi, tidak mungkin bagi Anda untuk bersama Luli. Terlebih lagi, di masa lalu, Luren Huang membuat adegan besar di Bai Emperor Mountain dan nenek moyang kita hampir ditampar sampai mati olehnya. Apakah Anda pikir leluhur kita akan memberikan persetujuannya? Petik 2. Bibi, bukan itu maksudku. Bai Qiuxue memerah, tapi dia tidak bisa menyembunyikan kekecewaan di wajahnya. Bai Sias Huang tidak bisa tutup mulut. Dia terus berseru, Luli memiliki koneksi yang kuat. Ayahnya adalah Luren Huang, seorang pejuang dari alam manusia yang berdaulat. Suang Er. Bai Qiuxue memikirkannya dan berkata, jika tidak ada yang harus dilakukan, pergi dan periksa Luli. Aku akan tinggal di sini dan membantu bibi kami. Baik. Bai Sias Huang mengangguk segera. Dia sangat tertarik pada Luli dan dia ingin diteleportasi ke kota dewa untuk menemukan Luli dan menanyakan semua pertanyaan yang dia miliki. Nyonya Yan memikirkannya dan menyadari bahwa lebih baik bagi Bai Sias Huang untuk pergi. Gadis ini adalah makhluk yang tidak dipikirkan sehingga lebih baik membiarkannya membangun hubungan dengan Luli. Pergi dan bawakan dia 10 skill Suan kelas surga. Nyonya Yan melambaikan tangannya dan Bai Sias Huang pergi dengan gembira. Ia dilahirkan untuk menjadi gadis yang gelisah. Sekarang setelah dia dikeluarkan, dia tidak bisa duduk diam untuk sesaat, seperti burung yang dibebaskan dari kandang. Bai Qiuxue menatap Bai Sias Huang saat dia pergi.
Cahaya di matanya meredup. Alisnya dirajut rapat dan kesedihan terus melekat di wajahnya. Nyonya Yan tahu apa yang dipikirkan Bai Qiuxue. Dia berjalan mendekat, memegang tangan Bai Qiuxue dan menghela nafas. Semua hal tidak bisa berjalan seperti semestinya dalam hidup kita. Kita dilahirkan dalam keluarga besar dan kita adalah wanita. Nasib kita telah ditentukan sejak saat kita dilahirkan. Jangan tenggelam terlalu dalam keperasaan Anda atau Anda akan berakhir sakit. Saya tidak ingin Anda menjadi yang kedua, janda hitam. Petik 2. Bab 258. Tentara Danau Pulau Seribu segera melakukan pendaratan mereka. 10.000 prajurit meninggalkan kapal perang mereka dan bergegas maju ke depan dengan kekuatan besar dengan puluhan kapal besi lapis baja terbang di atas mereka perlahan-lahan. 30 mil ke barat Laut Tebing Api Penyucian adalah sebuah daerah yang dikendalikan oleh keluarga tingkat ketiga. Ketika tentara melewati daerah itu, para prajurit di tanah bertanya pada Bai Si apakah mereka harus menyerang daerah itu. Bai Si hanya mengatakan satu hal, tidak membunuh secara acak. Kapal-kapal lapis baja besi pergi terlebih dahulu sementara tentara 10.000 prajurit dengan senang hati memasuki daerah itu. Keluarga-keluarga tingkat ketiga langsung berlutut. Mereka hanya memiliki 4 prajurit Rilem Sol Pon Rilem sementara ada begitu banyak prajurit Sol Pon Rilem di pasukan Danau Pulau Seribu. Untungnya, tentara mengikuti perintah Bai Si. Karena keluarga County berlutut, tidak ada yang terbunuh. Tentu saja, kekayaan dan sumber daya keluarga yang telah terakumulasi selama bertahun-tahun dijarah. Bahkan pelet level rendah pun diambil. Selain keluarga tingkat ketiga, 4 atau 5 keluarga tingkat 2 di kabupaten juga digerebek. Tidak ada satupun Swan Crystal yang tersisa untuk mereka. Tentara melintasi county dalam garis lurus, seperti belalang terbang. Keluarga leluhur berusaha menangis tetapi gagal menangis. Semua orang mencela para bandit dari Danau Pulau Seribu dan keluarga Yu karena memulai semua ini dengan kasar. Tentara bergerak sangat cepat karena para prajurit dari Sol Pon Rilem menawarkan kecepatan yang cepat. Mereka dapat menempuh jarak 300 mil dalam satu hari. Terus seperti ini, mereka bisa mencapai kota Yu Emperor dalam hitungan lebih dari selusin hari. Segera, mereka datang ke daerah lain. Bai Si sekali lagi pergi ke muka dengan kapal besi, berpura-pura tidak melihat apa-apa. Lebih dari 10.000 prajurit memasuki county seperti belalang dan menjarah keluarga di county juga. Ada begitu banyak pesan yang dikirim kembali ke Heaven Martial City seperti kepingan salju. Keluarga-keluarga tersebut mengeluh kepada keluarga Zi tentang kejahatan Danau Kepulauan Seribu, memohon keluarga Zi untuk menindak bandit dari Danau Pulau Seribu. Keluarga Zi tidak mengagungkan permintaan itu dengan tanggapan. Mereka hanya mengeluarkan pemberitahuan untuk memprotes tindakan tidak wajar Danau Seribu Pulau dan memperingatkan mereka agar tidak melanjutkan dengan cara ini atau keluarga Zi akan melakukan apa. Protes tidak ada gunanya sama sekali. Di Gurun Utara, tinju adalah segalanya. Jika berbicara akan ada gunanya, Gurun Utara tidak akan begitu kacau. Para pengintai dari Pulau Seribu Pulau berangkat lagi dan bersembunyi di dekat kota Yu Emperor. Tidak peduli apa yang keluarga Yu lakukan, selama mereka tinggal di kota Kaisar Yu, keluarga akan hancur pada akhirnya. Danau Seribu Pulau tidak melakukan pembunuhan acak, oleh karena itu, keluarga kerajaan surga kerajaan tidak semua berbagi kebencian. Keluarga-keluarga yang dijarah harus menyedot keberuntungan yang sulit. Siapa yang berani mengadili kematian mereka? 3 kerajaan-kerajaan tidak mengatakan apa-apa. Tampaknya nasib keluarga Yu adalah kesepakatan yang dilakukan. Gurun Utara adalah tempat yang sangat kecil sehingga tidak ada tempat bagi mereka untuk bersembunyi, kecuali seluruh keluarga Yu melarikan diri ke dataran Qian atau dataran tengah. Tetapi menurut situasi saat ini, keluarga Yu tidak bisa melarikan diri bahkan jika mereka mau. Menjelang siang, formasi teleportasi di kota God Dawn menyala. Seorang gadis cantik dengan gaun zamrud muncul di dalamnya. Gadis itu baru berusia 16 tahun, tinggi dan langsing, dan wajahnya sangat cantik. Suasana elegan dan polos seperti itu mengelilinginya. Ujung hidungnya terangkat sedemikian rupa sehingga membuatnya jenaka dan kilauan di matanya cerah sehingga orang takut menatap matanya. Banyak pejuang kehilangan akal mereka memandangnya seolah-olah dia adalah peri yang datang dari surga. Salam Lady Bai, dan Tuhanku. Salah satu prajurit keluarga Liu akhirnya sadar. Dia bergegas berlutut. Bai Sias Huang datang bersama Chief Steward Bai. Dia berada di bulan yang begitu indah sehingga dia tersenyum jarang dan berkata,
angkat, dan tunjukkan padaku pada Luli. Prajurit keluarga Liu dengan cepat membawa Bai Xias Huang ke kompleks keluarga Su yang sekarang disebut Rumah Lu. Pada saat yang sama, prajurit itu mengirim orang untuk memberi tahu Luli. Anehnya, Luli keluar untuk menerimanya secara langsung, meskipun dia menunggu di halaman. Dia segera melihat Bai Xias Huang. Sambil tersenyum dia berkata, "Bai Xias Huang, bukankah kamu dihukum? Apakah kamu menyelinap keluar?" Bai Xias Huang tidak senang. Dia cemberut dan berkata, "Luli, beraninya kamu mengatakan itu. Kami dihukum karena kamu tidak pergi dan meminta belas kasihan kepada kami untuk keluar bibi dan kamu bahkan tidak pergi untuk memeriksa kami. Ini tidak baik dari kamu." Petik 2. Hahaha. Luli tertawa dan berkata, "Aku minta maaf dan aku minta maaf padamu." "Oh, Bai Xias Huang, mengapa adikmu tidak ada di sini? Apakah dia marah padaku?" "Bukankah sudah jelas?" Bai Xias Huang melangkah ketika dia berkata, "Kakakku memiliki temperamen yang baik tetapi ketika dia marah padamu, dia tidak akan berbicara denganmu. Aku memiliki temperamen yang buruk tetapi hal terbaik tentangku adalah bahwa aku tidak akan menyimpan dendam. Lihat, bahkan kamu tidak pergi menemuiku, aku turun untuk melihatmu." Petik 2. Ini bukan kualitas yang baik, Luli tersenyum dan berkata, "Ini tidak berperasaan dan kamu sangat lucu. Kamu bodoh." Bai Xias Huang menatap Luli. Setelah duduk, dia mendekati Luli dan bertanya dengan samar, "Luli, aku dengar kamu adalah putra Luren Huang. Benarkah itu?" Melihat ke matanya yang jernih dan murni, Luli mendapati dirinya mulai menyukai kepribadiannya. Pertama kali dia melihatnya, dia mendapati dirinya tidak cocok. Kemudian dia menemukan gadis ini hanya belak-belakan. Dia akan mengatakan apapun di pikirannya tanpa rencana dan dia jelas tentang apa yang harus dicintai dan apa yang harus dibenci. Meskipun dia memiliki temperamen gadis manja, dia pada dasarnya tidak buruk. Mencari teman dengannya tidaklah melelahkan. Luli mengangguk dan menjawab sambil menyeringai, "Ya, aku murid keluarga Lu di Central Plains. Bagaimana dengan itu? Apakah kamu punya perasaan untukku? Apakah kamu ingin menikah dengan keluarga Lu?" Puff. Bai Xias Huang meludah ke udara dan berkata dengan marah, "Aku punya perasaan untukmu. Kamu berharap, apakah kamu pikir kamu begitu luar biasa hanya karena kamu adalah murid keluarga Lu? Aku akan menikah dengan seorang prajurit dari alam manusia yang berdaulat. Bahkan jika Anda adalah murid keluarga Lu, itu akan menjadi mukjizat jika Anda dapat mencapai rilem Lord Nobeem di masa ini. Terlebih lagi, ayahmu membuat perasaan besar di Gunung Bai Emperor di masa lalu dan hampir menamparkan nenek moyang kita sampai mati. Dia sekarang menaruh dendam kepada keluarga Lu. Jadi, jangan Anda memiliki pemikiran yang tidak benar tentang saya. Anda belum memenuhi syarat." Petik 2. Hahaha. Luli tertawa lagi. Dia semakin menyukai kepribadian Bai Xias Huang. Setelah beberapa saat, dia bertanya, "Ayahku hampir saja menamparkan nenek moyangmu sampai mati pada masa itu. Benarkah? Ayahmu ada di alam penguasa manusia. Nenek moyangku pasti kuat dan dia bisa mengalahkan 3 leluhur keluarga dari keluarga kerajaan. Tetapi pada akhir hari, dia hanya berada di puncak alam dewa mulia. Itu bisa dimengerti bahwa nenek moyang saya akan kalah dari ayahmu karena mereka berada di alam yang berbeda." Petik 2. Sementara Bai Xias Huang berlanjut, dia menyadari bahwa dia berbicara terlalu tinggi tentang orang lain dan bukan tentang keluarganya. Dia melambaikan tangannya dan berkata, "Biarkan saja. Luli, apakah ada yang menyenangkan di Pulau Goddown? Aku tertahan di Gunung Bai Emperor." Haha, Luli tersenyum tanpa menjawab. Dia terus memikirkan Luren Huang. Mingyu berkata bahwa ayah Luli memiliki kesepakatan dengan penjara orang tua surga. Tampaknya perjanjian itu ditandatangani di bawah paksaan. Luren Huang hampir membunuh penjara orang tua surga atas Mingyu. Setelah beberapa saat dalam pemikiran yang mendalam, Luli berkata, "Jika kamu terlalu bosan, kamu bisa tinggal di sini selama beberapa hari. Aku akan meminta Liu Yi untuk mengajakmu berkeliling. Aku tidak akan tinggal di sini. Itu akan buruk untuk reputasiku yang baik." Cincin Bai Xias Huang menyala saat dia mengeluarkan 10 buklet. Melemparkan mereka ke atas meja, dia berkata, "Aku di sini untuk memberimu keterampilan Suan dan menjalin hubungan denganmu. Tentang itu, Luli, apakah kamu pikir ada kebutuhan untuk bekerja pada hubungan antara kita? Ketika kamu cukup kuat,
maukah Anda membantu kami jika keluarga Bai dalam masalah? Petik 2. Lu Li terdiam. Gadis itu benar-benar lucu. Siapa yang akan menjalin hubungan dengan cara ini? Tidak. Dia memikirkannya dengan hati-hati dan berkata dengan serius, mengapa saya harus peduli jika keluarga Bai dalam masalah atau tidak? Meskipun, jika Anda dan kakak Anda dalam kesulitan, saya pasti akan mengulurkan tangan selama saya mampu. Petik 2. Mendengar setengah dari kalimatnya, Bai Siashuang hampir menjadi marah. Kemarahannya berubah menjadi kebahagiaan di bagian kedua kata-kata Luli. Dia membiarkan semuanya meluncur dan tersenyum, Luli, ini sudah cukup. Sekarang pergilah, aku akan kembali untuk membantu bibiku dengan bisnisnya. Anda tidak perlu melihat saya keluar dan tidak perlu repot untuk pergi selanjutnya. Petik 2. Luli menyentuh hidungnya dan berkata, aku tidak bilang aku ingin melihatmu keluar. Bab 259. Tentara Danau Pulau Seribu terus maju seperti sekelompok belalang yang terbang. Kemanapun mereka pergi, mereka akan menjarah semua keluarga, besar maupun kecil. 3 atau 4 hari kemudian, keluarga di sepanjang rute belajar dari pengalaman. Mereka akan meninggalkan kabupaten lebih awal dengan kekayaan dan bahan mistik mereka dan kembali setelah tentara pergi. Namun, ketika tentara Danau Pulau Seribu gagal mendapatkan barang dari 2 kabupaten, mereka mengubah rute mereka. Mereka dibagi menjadi 10 tim dan bergegas menuju U Emperor City seperti 10 pedang tajam. Lebih banyak keluarga menderita. Cakupan 10 tim sangat luas sehingga praktis tidak ada tempat untuk bersembunyi. Banyak negara tidak memiliki kemewahan memiliki formasi teleportasi. 3 keluarga kerajaan tetap diam. Ada pengintai yang bersembunyi di 3 kota kerajaan. Begitu para pejuang yang kuat dari ketiga keluarga kerajaan bergerak, para pengintai akan mengetahui. Waktu berlalu hari demi hari. Tentara semakin dekat dan lebih dekat ke kota U Emperor. Danau Seribu Pulau semakin ramai. Banyak orang mulai bertaruh pada apakah keluarga Yu akan melawan, dan berapa jam mereka dapat bertahan dan jika berapa banyak prajurit dari alam abadi akan mati bersama Yu Huasen. Nyonya Yan menjadi sesibuk lebah. Bai Qiuxue membantunya keluar dan mereka hanya bisa tidur selama 6 jam sehari. Ada begitu banyak informasi yang dikirim kembali yang perlu dianalisis dan dikumpulkan. Informasi itu kemudian diteruskan ke Bai Si dan yang lainnya. Ada 10.000 prajurit di tentara Danau Pulau Seribu tetapi jumlah pengintai yang dikirim oleh keluarga Bai mencapai puluhan ribu. Kecerdasan adalah segalanya. The Heaven Martial Kingdom adalah wilayah lain. Tanpa kecerdasan, bahkan penjara Old of Heaven akan buta di sana. Jika mereka ingin memenangkan perang dengan indah, mereka harus menguasai semua kecerdasan dari seluruh gurun utara. Untungnya, semuanya berjalan dengan baik. Keluarga Yu tidak melarikan diri. Keluarga tingkat kelima dan 3 keluarga kerajaan gurun utara tidak melakukan apa-apa. Jika itu berjalan dengan lancar, kota Kaisar Yu bisa diratakan ke tanah dalam hitungan hari. Pada hari ke-12, tentara Danau Pulau Seribu pergi ke wilayah yang dikendalikan oleh keluarga Yu, 10 tim bersatu kembali. Bagaimanapun, wilayah itu milik keluarga Yu dan semua kabupaten di sana berafiliasi dengan keluarga Yu. Perkelahian bisa terjadi kapan saja. Seperti yang mereka harapkan, ketika tentara tiba di suatu daerah, pertengkaran segera terjadi. Ketika Danau Seribu Pulau akan menjarah county ketika mereka bertemu dengan perlawanan. Tentara Danau Pulau Seribu tidak mudah di daerah itu. Mereka membunuh semua prajurit keluarga dengan biaya lebih dari selusin prajurit yang terluka atau terbunuh. Untung ada yang melawan sekarang. Jika tidak ada perlawanan, pasti ada sesuatu yang salah. Bai Si memerintahkan pasukan untuk terus menuju kota Kaisar Yu dan menggeledah semua kabupaten di sepanjang jalan. Namun demikian, ketika mereka tiba di county berikutnya, semua keluarga, besar dan kecil, melarikan diri. Para pengintai dari Danau Pulau Seribu yang bersembunyi semuanya dibunuh. Bai Si sangat marah. Dia mengalokasikan ratusan prajurit untuk mengejar keluarga yang melarikan diri sementara tentara terus bergerak. Itu adalah situasi yang sama di county berikutnya. Kali ini, tidak hanya keluarga yang melarikan diri, bahkan ada orang yang bersembunyi untuk membunuh prajurit tentara. Jumlah pembunuh bayaran sebenarnya cukup besar. Mereka akan segera melarikan diri jika mereka tidak bisa membunuh target mereka dalam satu gerakan. Ketika puluhan pria dialokasikan dari tentara untuk memburu para pembunuh bayaran, kecelakaan lain terjadi. Lusinan pria diserang dan mereka semua terbunuh.
Pada saat Bai Si mengirim seseorang untuk menyelidiki, prajurit kuat yang mengintai itu menghilang secara misterius. Dalam perjalanan ke depan, ada prajurit yang bersembunyi dan membunuh di mana-mana, seolah-olah musuh ada di seluruh pegunungan dan dataran. Tampaknya keluarga Yu ingin agar para prajurit Danau Seribu Pulau dimakamkan bersama mereka dan ingin bertarung dengan putus asa. Bai Si lebih ingat untuk melihat aksi keluarga Yu dengan cara ini. Apalagi yang bisa dimiliki keluarga Yu sekarang sehingga mereka bahkan terpaksa menggunakan pembunuh. Keluarga Yu baru saja melawan sebelum kematian mereka yang akan datang. Memiliki beberapa prajurit di Realm Soul terbunuh bukanlah apa-apa. Keluarga Bai mengirim prajurit setidaknya Fate Will Realm. Bai Si tidak terlalu khawatir tentang itu karena bukan prajurit keluarga Bai yang sekarat. Tetapi para prajurit dari keluarga lain di pasukan marah. Mereka mengirim tim patroli yang dipimpin oleh pejuang Realm Fate Will. Mereka akan pergi dan berburu karena menyembunyikan prajurit di alam liar dan membunuh siapa saja yang dapat mereka temukan. Perkelahian terjadi di semua tempat karena pembunuh bayaran ada di mana-mana. Gunung dan sungai tercemar darah. Jelas, pembunuh bayaran ini bukan hanya dari keluarga Yu. Mungkin saja banyak keluarga besar yang berafiliasi dengan keluarga Yu juga mengirim pembunuh bayaran. Ada begitu banyak dari mereka sehingga Bai Si merasa semakin mereka membunuh, semakin banyak pembunuh bayaran. Abaikan pembunuh bayaran. Tekan dengan kecepatan tertinggimu ke kota Yu Emperor. Bai Si merasa ada sesuatu yang tidak benar. Apakah keluarga Yu berhenti? Mengirim para pembunuh bayaran itu tidak terlalu berguna karena mereka tidak bisa membunuh prajurit yang terlalu banyak. Satu-satunya hal yang bisa dilakukan para pembunuh bayaran adalah mengulur waktu. Begitu tentara mulai berlari dengan kecepatan tertinggi, mereka menemukan lebih banyak pembunuh bayaran sehingga jika mereka tidak membersihkan pembunuh bayaran itu, mustahil untuk melanjutkan dengan kecepatan maksimum. Tinggalkan seseorang untuk membersihkan para pembunuh bayaran. Yang lain, pergi, secepat kamu bisa. Bai Si membuat keputusan untuk membagi pasukan. Prajurit Realm Soul Pon tidak akan membantunya. Pasukan utama tentara berada di kapal besi lapis baja. Selama mereka pasukan utama tidak berpisah, tidak apa-apa. Bai Si tidak terlalu memikirkan prajurit kuat keluarga Yu. Bahkan jika penjara orang tua surga tidak ada di sini, mereka masih bisa meratakan kota Kaisar Yu ke tanah. Melaporkan. 1 jam kemudian, seorang pengintai naik ke kapal dan memberikan informasi penting, semua pejuang kuat keluarga Yu meninggalkan kota menuju timur laut. Tujuan mereka harus menjadi tempat yang tidak sering dikunjungi. Hollow berhantu. Bai Si melihat peta dan mengerutkan kening. The Haunted Hollow adalah salah satu tempat paling berbahaya dari Heaven Martial Kingdom. Dikatakan bahwa ini dulunya adalah kota wilayah dengan beberapa puluh juta orang yang tinggal di sana. Mereka semua dibantai oleh beberapa prajurit yang kuat dan dia bahkan membuat tanah runtuh. Jutaan orang dimakamkan di sana. Almarhum semua berubah menjadi hantu dan semua yang masuk tidak bisa hidup. Bai Si tentu saja tidak akan percaya omong kosong semacam ini. Cerita itu bisa digunakan untuk menipu publik. Ini jelas merupakan pangkalan rahasia untuk keluarga Yu dan mereka menyebarkan desas-desus untuk mencegah orang mendekat. Mengapa para prajurit yang kuat dari keluarga Yu dan mengapa mereka pergi ke Hollow berhantu? Bai Si tidak bisa mengetahuinya. Para pengintai tidak bisa memasuki Hollow berhantu sehingga Bai Si tidak tahu apa-apa tentang itu. Dia memikirkannya dan melaporkan masalah tersebut ke penjara orang tua surga dan memintanya untuk membuat keputusan. Pergi ke Hollow Haunted. Tanpa dan ragu-ragu, penjara Old Man of Heaven memerintahkan. Kemudian dia menjelaskan, The Haunted Hollow terhubung ke dunia kecil. Keluarga Yu ingin dunia kecil dan terputus dari dunia luar. Dunia kecil. Bai Si secara langsung memerintahkan kapal besi baju besi untuk terbang menuju Hollow berhantu sementara pasukan di darat bergerak menuju kota Kaisar Yu. Bai Si memerintahkan untuk membunuh siapapun yang berani melawan balik di kota Kaisar Yu. Semua prajurit kuat Danau Seribu Pulau berada di kapal besi lapis baja dan orang-orang ini adalah pasukan utama. Tentara di tanah hanya di sini untuk menjarah dan merampok. Orang-orang keluarga Yu bergegas menuju Hollow Haunted untuk memasuki dunia kecil. Mengingat semua pembunuh untuk menghentikan waktu, Bai Si yakin bahwa keluarga Yu melarikan diri dan mereka akan memasuki dunia kecil untuk memutuskan hubungan dengan dunia luar. Dunia kecil dapat ditransformasikan dan yang ditransformasikan disebut daerah rahasia. Tentu saja, hanya pejuang yang sangat kuat yang bisa mengubah dunia kecil. Keluarga Yu harus memiliki cara lain,
artinya keluarga Bai juga tahu. Keluarga Yu mungkin sudah mulai mengatur transformasi dunia kecil begitu Danau Seribu Pulau menyatakan perang. Transformasi harus hampir dilakukan sekarang sehingga mereka berlari menuju Holo Berhantu. Kapal-kapal lapis baja besi itu cepat dan jaraknya tidak lama. Dalam lebih dari selusin jam, mereka telah mencapai Holo Berhantu. Menurut informasi yang diberikan oleh pengintai, semua prajurit kuat keluarga Yu masuk hanya 2 jam yang lalu. The Haunted Hollow tampaknya sangat menakutkan. Itu ditutupi dengan kabut hitam sehingga tidak ada yang bisa dilihat dari luar. Sebelum mereka mendekat, sebuah udara menyeramkan datang ke arah mereka yang membuat banyak prajurit dari Fate Will Realm merasa kedinginan pada tulang punggung mereka. Memasukkan. Bai Si tidak khawatir tentang itu. Ini jelas beberapa formasi penghambatan untuk membodohi orang. Mereka membawa penjara orang tua surga bersama mereka, jadi apa yang harus ditakuti? Lebih dari selusin kapal besi lapis baja bergegas dengan semua orang di dek siap bertarung. Dalam sekejap, kapal-kapal lapis baja Iron berlari melalui kabut hitam dan menghilang seolah-olah mereka dimakan oleh beberapa binatang buas. Laporkan. Pada saat yang sama, datanglah laporan darurat di Gunung Bai Emperor. Seorang pengintai berlari ke paviliun luar ruangan, berlutut ke Nyonya Yan dan Bai Qiuxue dan berkata, laporan dari kerajaan-kerajaan dingin dan kerajaan Frigid. 2 leluhur keluarga kerajaan dan semua leluhur kerajaan abadi mereka dipindahkan ke kota bela diri surga. Ekspresi Nyonya Yan dan Bai Qiuxue berubah. Mereka punya firasat buruk. Sesuatu akan salah. Bab 260. Nyonya Yan tidak melakukan apa-apa setelah dia menerima informasi. Sebaliknya, dia menunggu. Dia membutuhkan informasi lebih lanjut dan lebih akurat. Melaporkan. Tidak terlalu lama setelah itu, seorang patriark balai mengatakan kepada sebuah berita bahwa Nyonya Yan maupun Bai Qiuxue tidak ingin mendengar. Setelah 2 patriark keluarga kerajaan berteleportasi ke kota bela diri surga, mereka pergi ke kota Yu Emperor dengan patriark keluarga-keluarga Zi dan prajurit mereka. Berdengung. Tanpa ragu-ragu, Nyonya Yan segera mengeluarkan jimat batu giok dan memecahkannya. Jimat giok ini adalah jenis peringatan. Ketika miliknya rusak, korespondensi yang dimiliki Bai Si juga akan rusak. Bai Si membawa bersamanya beberapa jimat giok semacam ini. Mereka telah sepakat tentang cara menggunakan ini. Jika Bai Si masih hidup, dia harus tahu bahwa ketiga keluarga kerajaan bergerak sekarang. Di mana leluhur kita saat ini? Nyonya Yan melihat peta gurun utara setelah dia memecahkan jimat batu giok dan bertanya. Hall Patriark itu melirik ke peta, menunjuk ke suatu daerah dan berkata, mereka seharusnya berada di Haunted Hollow sekarang. Pejuang yang kuat dari keluarga Yu semua memasuki tempat ini. Nenek moyang kita mengejar mereka setelah itu. Tidak, ini jebakan. Nyonya Yan menghela napas ketika ekspresi wajahnya berubah suram. Bai Qiuxue berpikir sejenak dan bertanya dengan bingung, ini tidak benar. Meskipun nenek moyang kita tidak memiliki bertahun-tahun lagi dalam hidupnya, tetapi kemampuan bertarungnya tidak lebih lemah daripada ketika dia berada di puncak. Mengapa 3 keluarga kerajaan berpikir mereka bisa menang? Tidak ada prajurit di 3 keluarga kerajaan yang telah mencapai alam manusia berdaulat. Jika tidak, mereka tidak akan harus membuat jebakan dan mereka hanya bisa membunuh jalan mereka ke Danau Pulau Seribu. Petik 2. Nyonya Yan juga tidak tahu. Keluarga Bai telah menyelidiki tentang kemampuan bertarung dari 3 keluarga kerajaan dan keluarga Bai tidak menemukan mereka ke beberapa terobosan besar. 3 leluhur keluarga kerajaan semuanya berada di puncak alam dewa mulia, sama dengan penjara orang tua surga. Tetapi jenis makna mendalam yang mereka rasakan berbeda. Yang paling kuat dari ketiganya adalah Raja dari Surga Frigid Kingdom, dan dia telah merasakan makna mendalam tingkat keempat. Namun, penjara orang tua dari surga telah mengenal tingkat 1, tingkat yang sama dengan penjara Luren Huang. Itulah sebabnya penjara orang tua surga bisa bertarung melawan mereka sendiri dan melukai mereka berdua. Makna mendalam memiliki dampak besar pada kapasitas bertarung. Sebagai contoh, meskipun Ming Yu hanya merasakan yang peringkat kedua, tetapi ia bisa memenangkan semua prajurit Realm Lord Realm yang tidak merasakan makna mendalam. Disinilah letak perbedaannya. Makna yang dalam adalah kebenaran di surga dan di bumi. Biasanya, jika seorang pejuang memahami satu jenis makna mendalam, akan sulit untuk memahami yang lain. Tentu saja, ini adalah pemahaman para pejuang gurun utara. Dikatakan bahwa selama di Central Plains,
ada beberapa pejuang yang sangat kuat di Central Plains yang merasakan beberapa jenis makna mendalam. Namun, di Gurun Utara, bahkan Raja Naga hanya bisa mengerti satu. Dengan kata lain, kecuali ketiga leluhur keluarga kerajaan telah mencapai alam manusia yang berdaulat, jika tidak, kemampuan bertarung mereka tidak akan meningkat pesat. Jika demikian, mengapa perangkap? Jika mereka tidak yakin bahwa mereka dapat membunuh penjara orang tua surga, maka perbuatan itu tidak ada artinya dan mereka akan memusuhi penjara orang tua surga. Banyak orang bisa mati tanpa hasil saat ini. Nyonya Yan dan Bai Qiuxue diam saja. Penjara orang tua surga telah memasuki Hollow berhantu dengan semua prajurit yang kuat. Prajurit dari keluarga Yu dan 3 keluarga kerajaan juga masuk. Tidak ada yang bisa dilakukan Nyonya Yan dan Bai Qiuxue. Mereka tidak dapat menawarkan bantuan bahkan jika mereka mau. Mereka harus menunggu hasil akhirnya. Kirim pesan ke Bai He dan Bai Lu dan minta mereka mengirim orang ke Haunted Hollow. Biarkan mereka melaporkan kembali segera setelah mereka mendapatkan apapun. Pada saat yang sama, gerakan mata-mata kita di 3 keluarga kerajaan. Kita harus mencari tahu informasi orang dalam dari 3 keluarga kerajaan bergerak dengan segala cara. Petik 2. Nyonya Yan memberikan pesanan setelah beberapa pertimbangan. Setelah itu, dia menjadi gelisah, mondar-mandir di paviliun dan tampak sangat mengerikan. Bai Qiuxue adalah sama. Dia telah memikirkan situasi terburuk. Setelah sesuatu turun, seluruh Danau Pulau Seribu dan keluarga Bai akan lenyap dari dunia. Danau Pulau Seribu terletak di tengah-tengah 3 kerajaan sehingga tidak ada jalan keluar. Semakin dia memikirkannya, semakin Bai Qiuxue terbebani oleh kecemasan. Dia hanya seorang gadis 16 tahun. Secara alami, dia tidak bisa tetap tenang dalam situasi seperti ini. Waktu terus berjalan tetapi tidak ada pesan baru yang dikirim kembali. Malam telah tiba. Nyonya Yan melambaikan tangannya dan berkata, Qiuxue, tidurlah sekarang. Aku akan mengirim seseorang untuk menjemputmu jika aku menerima berita. Tidak. Bai Qiuxue menggelengkan kepalanya dengan keras kepala dan berkata, aku akan menunggumu. Nyonya Yan akan membujuknya ketika seorang gadis cantik berjalan dari kejauhan. Dia tampak santai dan tenang. Dia berteriak dari jauh, kakak, bibi, aku kembali. Melihat wajah polos Bai Xias Huang, Nyonya Yan dan Bai Qiuxue menyembunyikan kecemasan mereka. Bai Xias Huang adalah gadis yang berpikiran sederhana. Mereka tidak ingin Bai Xias Huang tahu terlalu banyak tentang situasi aktual atau membiarkannya berpikir terlalu banyak. Mereka lebih suka dia bisa melanjutkan kehidupannya yang sederhana. Ketika Bai Xias Huang meninggalkan tempat Luli, dia tidak bisa tinggal di satu tempat. Dia berkeliling di beberapa pulau lain sebelum kembali ke Gunung Bai Emperor. Meskipun Bai Qiuxue tahu kemana Bai Xias Huang pergi, dia masih bertanya, Suang berapa hari yang kamu habiskan di rumah Luli? Bagaimana kabarmu? Apa yang kamu katakan? Bai Xias Huang marah, saudari, bagaimana saya bisa hidup sendirian dengan seorang pria? Kamu pikir aku ini apa? Aku ingin ke lembah bunga persik. Aku bersenang-senang dan aku siap berada di sini untuk membantu bibi. Kamu, Nyonya Yan sedang dalam suasana hati yang buruk dan dia tidak punya waktu untuk mengobrol dengan Bai Xias Huang. Melambaikan tangannya, Nyonya Yan berkata, kembalilah ke lembah bunga persik dan mainkan. Tinggalkan aku sendiri. Bai Xias Huang tidak senang. Dia cemberut dan berkata, bibi, jangan meremehkanku. Adikku bisa membantumu jadi kenapa aku tidak bisa? Apapun yang bisa dilakukan kakakku, aku juga bisa. Melihat bahwa Nyonya Yan akan menjadi gila, Bai Qiuxue memikirkan sebuah ide dan berkata, Suang jika Anda benar-benar ingin membantu, maka bawalah seseorang dengan Anda untuk melihat-lihat Danau Pulau Seribu. Semua prajurit yang kuat pergi, aku takut seseorang akan menimbulkan gangguan. Bawalah beberapa pejuang Realm Fate Will bersamamu dan lihat sekeliling. Bantu kami menstabilkan area belakang. Baik, misi semacam ini adalah yang paling cocok untuk Bai Xias Huang. Dia dilahirkan untuk menjadi gelisah dan dia akan merasa senang untuk berkeliling dengan sekelompok prajurit. Nyonya Yan mengangguk dan berkata, benar, minta Bai Ding mengatur beberapa orang untuk mengikutimu. Jika ada yang berani membuat masalah, ajari mereka pelajaran secara langsung. Oke, bibi dan saudara perempuan, kamu akan lihat. Bai Xias Huang menepuk dadanya dan pergi dengan gembira. Nyonya Yan dan Bai Qiuxue saling memandang dan tersenyum pahit.
Keduanya duduk di paviliun selama 1 malam tanpa menerima informasi apapun. Semua prajurit yang kuat dari Danau Pulau Seribu dan ketiga kerajaan-kerajaan telah pergi ke Hollow Haunted, tetapi tampaknya mereka semua menghilang. Tak satu pun dari pengintai yang masuk kemudian keluar. Menjelang fajar, Bai Qiuxue tidak bisa bertahan lagi. Dia tertidur lelap di paviliun. Nyonya Yan duduk diam, menunggu. Nyonya Yan menunggu dan menunggu 1 hari lagi, tetapi tidak ada informasi yang datang. Seolah-olah Haunted Hollow terhubung ke dunia lain dan siapapun yang masuk tidak bisa keluar. Bai Qiuxue tampak sangat mengerikan. Dia tidak tidur nyenyak juga tidak makan. Dia terlihat sangat pucat. Dengan berlalunya waktu, dia tampak semakin sakit. Malam itu, datang, dengan tenang. Nyonya Yan dan Bai Qiuxue duduk di paviliun. Mereka tidak berbicara sepanjang hari. Udara di paviliun itu sangat menyedihkan. Laporkan. Menjelang tengah malam, suara tajam datang yang mengejutkan Nyonya Yan dan Bai Qiuxue. Setelah mereka mendengar apa yang harus dilaporkan, mereka tidak bisa berdiri dan jatuh ke tanah. Tidak ada jejak darah yang bisa terlihat di wajah mereka. Akhirnya, pengintai dari luar Haunted Hollow mengirim berita. 2 jam yang lalu, prajurit dari Pulau Seribu Pulau keluar dari Haunted Hollow. Tetapi hanya Bai Leng yang memiliki lengan patah dan 5 prajurit lainnya dari alam abadi. Bai Leng berkata, yang lainnya semuanya, jatuh dalam pertempuran. Bab 261. Jatuh dalam pertempuran. Kata-kata itu seperti baut dari ledakan biru di benak Nyonya Yan dan Bai Qiuxue. Mereka tidak bisa memikirkan hal lain selain dari kata-kata, jatuh dalam pertempuran. Itu berarti yang lain semua mati terpisah dari Bai Leng dan 5 prajurit Rilem Abadi. Yang lain semuanya meninggal. Bai Si dan penjara orang tua dari surga meninggal. Orang tua penjara surga meninggal. Rasanya seperti lelucon. Prajurit paling kuat ketiga di daftar Gurun Warlord Gurun Utara. Bagaimana dia bisa mati? Dia pernah bertarung melawan 3 leluhur keluarga kerajaan sendirian dan melukai 2 dari mereka. Dia adalah dewa perang yang tidak pernah jatuh. Bagaimana bisa dewa Danau Seribu Pulau mati? Di benak semua Danau Pulau Seribu, penjara orang tua surga hanya bisa mati karena usia tua. Tidak ada yang bisa membunuhnya. Bahkan Luren Huang yang berada di alam sovereign manusia tidak bisa membunuhnya, lalu siapa lagi yang bisa? Nyonya Yan dan Bai Qiuxue juga tahu betul bahwa orang dengan kemampuan terkuat untuk tetap hidup bukan orang yang paling kuat di daftar Panglima Perang Gurun Utara, tetapi penjara manusia tua surga. Jika demikian, siapa yang bisa membunuhnya? 3 leluhur keluarga kerajaan dan Yu Huasen. Nyonya Yan tidak mempercayainya, begitu pula Bai Qiuxue. Mereka segera memikirkan seseorang. Tidak, 1 dan tidak, 2 pada daftar Panglima Perang Gurun Utara. Jika ada yang bisa membunuh penjara orang tua surga, itu adalah keduanya. Tidak mungkin orang nomor 1. Nyonya Yan mengeluarkan orang pertama dari spekulasi itu sekaligus. Orang ini adalah Seneskal dari kuil Gurun Utara. Sudah diketahui semua bahwa kuil tidak pernah terlibat dalam konflik apapun. Sejak awal sejarah manusia, kuil-kuil telah ada di dunia ini. Tidak pernah sekalipun ada yang mendengar tentang kuil yang berpartisipasi dalam perselisihan di antara pasukan. Orang kedua dalam daftar itu. Nyonya Yan dengan cepat memikirkan lelaki kedua. Matanya semakin dingin. Yang kedua di peringkat adalah kepala pelayan rumah lelang penghukum surga, Du Zizeng. Yang lain tidak tahu tentang koneksi Heaven hunian lelang rumah, tetapi Nyonya Yan sangat jelas bahwa latar belakang lelang rumah kuat. Di dunia ini, termasuk di kota-kota di Central Plains, ada cabang rumah lelang surga menghukum. Fakta bahwa rumah lelang dapat memasuki kota penjara surga adalah karena rumah lelang memiliki keluarga yang kuat di belakangnya. Keluarga Du. Keluarga Du peringkat ke-6 berada di utara Central Plains, salah satu dari 4 raksasa. Untuk menjadi keluarga tingkat 4 harus ada 3 pejuang dari alam roda takdir, peringkat ke-5 dari alam kekal dan peringkat ke-6 1/3 di alam dewa mulia. Ini adalah kondisi dasar. Biasanya, keluarga tingkat 5 yang kuat memiliki pejuang dari alam Noble Lord. Seperti 3 keluarga kerajaan, keluarga Yu dan keluarga Bai semua memiliki prajurit dari alam mulia, hanya 3. Keluarga Du adalah keluarga tingkat 6 tetapi patriark keluarga berada di alam sovereign manusia. Karena itu, dari seluruh Gurun Utara, tidak ada kekuatan yang berani mengacaukan keluarga Du.
Rumah lelang surga menghukum surga keluarga Du berhasil memasuki semua kota besar Gurun Utara. Karena keluarga Du memiliki begitu banyak rumah lelang yang beroperasi di Gurun Utara, mereka ingin seorang pejuang yang kuat untuk mengambil alih komando dan mengendalikan semua aset keluarga. Kepala pejabat yang ada di sini dari keluarga Du adalah Du Zizeng, di alam bangsawan mulia. Dia diakui sebagai prajurit paling kuat kedua di Gurun Utara, lebih baik daripada penjara orang tua surga. Du Family, itu sangat bagus, Du Family. Nyonya Yan berteriak dengan gigi terkatup kebencian. Kuil tidak akan melakukannya. 3 leluhur keluarga kerajaan dan Yu Huasen tidak bisa membunuh penjara orang tua surga. Satu-satunya penjelasan adalah Du Zizeng, kepala staf keluarga Du yang dikirim ke Gurun Utara, terlibat. Sudah berakhir sekarang, selesai. Bai Qiuxue tidak berpikir untuk membalas dendam. Dia jatuh ke kursinya, merasa lemah dan terus mengulangi kata-kata itu. Dari kedalaman jiwanya, dia gemetar dan dia merasa takut, bukan takut akan kematian dirinya sendiri, tetapi takut akan pembunuhan semua orang keluarga Bai dan Gurun Utara tenggelam dalam pertumpahan darah. Danau Seribu Pulau memalukan bagi ketiga keluarga kerajaan. Semakin lama Danau Pulau Seribu ada, semakin malu ketiga keluarga kerajaan itu. Penjara orang tua dari surga sudah pergi, begitu pula Bai Si. Tidak ada seorang pun di Danau Pulau Seribu yang bisa bertarung melawan ketiga keluarga kerajaan lagi. Dalam waktu singkat, pasukan ketiga keluarga kerajaan akan bergegas ke Danau Pulau Seribu dan merasakan air jernih di sini merah dengan darah. Melarikan diri. Danau Pulau Seribu terletak di tengah-tengah 3 kerajaan-kerajaan sehingga tidak mungkin dijalankan. Semua murid keluarga Bai akan mati. Mereka semua akan hancur berkeping-keping oleh 3 keluarga kerajaan. 3 keluarga kerajaan dan keluarga Yu tidak akan membiarkan satu orang pun dari keluarga Bai melarikan diri. Mereka akan memotong rumput liar dan menggali akarnya. Laporkan. Dari kejauhan terdengar teriakan lain. Seorang pemimpin tim berlari seperti embusan angin, berlutut dan berkata, Nyonya Yan, Tuan Leng meminta Anda untuk membuat pengaturan dan mulai sekarang. Dalam waktu kurang dari 10 hari, pasukan ketiga keluarga kerajaan akan berada di sini. Petik 2. Aku tahu. Pergi. Nyonya Yan melambaikan tangannya. Dia telah kehilangan jiwanya. Tiba-tiba, dia menggosok wajahnya, dan dia menggosok wajahnya dengan paksa sehingga rambutnya berantakan. Mengambil napas dalam-dalam, dia berteriak, Bai Ding, kirimkan kata-kataku. Aku akan mengendalikan keluarga Bai sekarang. Kami akan mengaktifkan rencana naga tersembunyi. Setiap keluarga besar akan meninggalkan cara untuk mundur. Setidaknya, mereka akan menyelamatkan beberapa talenta dan mencegah dari pemusnahan sepenuhnya. Bakat dan elit akan ditransfer, demikian juga kekayaan dan bahan mistis untuk kebangunan rohani di masa depan. Rencana naga tersembunyi ini sebenarnya adalah rencana evakuasi. Seseorang, kirim pesan ke Bai Sias Huang dan segera bawa dia kembali. Menutup Gunung Bai Emperor. Tutup pulau penjara surga. Ada yang masuk tetapi tidak ada jalan keluar. Blokir semua informasi. Petik 2, petik 2. Nyonya Yan memaksa dirinya untuk menyatukan dirinya dan dia mulai menyampaikan semua jenis informasi dengan tenang. Dia tahu bahwa dia tidak bisa tetap panik dan dia tidak diizinkan berduka. Setiap perintah darinya bisa menyelamatkan banyak nyawa keluarga Bai. Rencana naga tersembunyi. Bai Qiuxue tahu dengan jelas tentang rencana itu sejak dia berada di sisi penjara orang tua surga. Dia meneteskan air mata dalam keheningan dan tersenyum pahit. Rencana naga tersembunyi adalah untuk para murid keluarga Bai untuk pergi ke dunia kecil di Danau Pulau Seribu dan menutup dunia kecil itu sepenuhnya. Selama lorong ke dunia kecil itu dihancurkan dengan menggunakan beberapa metode khusus, tidak ada seorang pun dari luar yang bisa masuk. Pada saat yang sama, orang-orang keluarga Bai tidak bisa keluar lagi kecuali seorang pejuang yang sangat kuat muncul dan mengubah dunia kecil itu. Namun, ada begitu sedikit bahan mistis di dunia kecil. Mungkinkah ada prajurit yang kuat muncul? Cahaya di mata Bai Qiuxue meredup. Dia lebih memilih mati heroik dalam pertempuran daripada hidup tanpa ambisi serius. Suara mendesing. Di kota Gutdown, seseorang bergegas ke halaman belakang Lu Mansion seperti hantu. Dengan topeng hantu dan tindakan anehnya, dia tampak seperti hantu yang sebenarnya. Bang! Dia merusak pintu yang terbuka dan memperingatkan Luli yang sedang berkultivasi di ruangan itu. Luli memandang Ming Yu, merasa ada yang salah dan bertanya, Ming Yu, apa yang terjadi?
Ming Yu berkata dengan cepat dengan nada yang sangat serius, ada yang sangat salah. Tuan muda, kita harus meninggalkan Danau Pulau Seribu secepat mungkin. Lu Li mengangkat alisnya dan bertanya, berikan lebih banyak detail. Juga, sesegera mungkin, seberapa cepat tepatnya. Penjara Old of Heaven meninggal dan melakukan Baisi. Dalam 10 hari paling banyak, tentara dari 3 kerajaan akan memulai serangan mereka di Danau Pulau Seribu. Ming Yu tidak menjelaskan detailnya dan hanya menawarkan penjelasan sederhana. Dia memikirkannya dan berkata, aku akan pergi untuk berurusan dengan sesuatu sekarang dan kamu membuat beberapa pengaturan. Dalam 3 hari, kita akan meninggalkan Danau Pulau Seribu menuju dataran tengah. Semua mati. Lu Li terkejut. Setelah berpikir sebentar, dia bertanya, 3 hari. Berapa banyak orang yang bisa kamu bawa? Bisakah kamu membawa keluarga Liu? Tidak, Ming Yu berkata dengan pasti, saya hanya membawa 2 atau 3 orang paling banyak atau kita juga tidak bisa pergi. Tuan muda, buat pengaturan Anda. Saya harus mengurus barang saya. Dengan mengatakan itu, Ming Yu bergegas keluar seperti hantu. Lu Li mengerutkan kening. Baginya, pergi lebih awal atau terlambat sama saja. Dia bisa pergi, tetapi bagaimana dengan keluarga Liu? 10 hari. Itu terlalu singkat. Lu Li menghela nafas. Dia tidak punya cukup waktu. Jika dia bisa memiliki setengah bulan, itu akan sangat baik. Pada saat itu, Ye Cha sudah keluar dari kultivasi tertutup. Dengan cara itu, Lu Li bisa menyelamatkan Pulau God Down bahkan jika pasukan 3 keluarga kerajaan ada di sini. Tetapi jika dia tinggal dengan hanya Ming Yu sebagai bantuannya, dia akan hancur berkeping-keping oleh pasukan dari 3 kerajaan.